kasih sekali malam ini. Oke, selamat malam, salam sehat luar biasa. Jadi malam ini malam yang spesial ya. Nah, semua yang hadir di sini, saya harapkan semuanya bersemangat ya, karena semangat Anda ini yang membuat Anda itu makin sehat ya. Nah, malam ini kita akan belajar bersama lagi dengan produk yang mungkin sudah beberapa kali Anda terima ilmunya, tetapi mungkin Anda juga ada yang belum paham karena pada waktu Anda melakukan presentasi atau Anda follow up mitra atau konsumen yang memakai produk ini, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa Anda jawab atau ada keterangan-keterangan yang seharusnya lebih lengkap daripada yang sudah pernah Anda sampaikan. Nah, malam ini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang satu produk Fitsol, ya, produk yang menjadi produk yang sangat fenomenal dan sangat dahsyat sampai hari ini. Nah, malam ini pembicaranya sudah siap sekali. Kronstar Director Ibu Sherly Liman, ya, beliau sudah, kalau saya sampaikan, Anda sangat beruntung malam ini karena terus terang untuk belajar produk ini itu memang butuh berulang-ulang. Nah, malam ini Bu Sherly siap untuk mengulang informasi dan juga memberikan informasi-informasi baru yang mungkin nanti Anda bisa pakai untuk Anda presentasi atau Anda menjadi tes apa ya, menjadi keyakinan, nambah kemantapan sama keyakinan diri Anda dalam mengkonsumsi Fitsol. Ya, jadi yang ada pertanyaan boleh sementara nanti kita akan buka ya. Nanti boleh juga dicatat di kertas atau di mana nanti Anda bisa langsung sampaikan ya atau bisa ketik di kolom komen. Jadi malam ini kita akan belajar bersama dari Bu Sherly. Kalau saya ngomong beliau sudah pakarnya Fitsol ya. Jadi nggak bisa Anda itu menyepelekan malam ini ya, karena malam ini benar-benar malam yang bisa membuat Anda makin paham dan makin tahu tentang Fitsol. Yang hadir di sini semuanya siap untuk belajar, silahkan di komen siap. Yang siap untuk belajar silahkan di komen siap. Siap ya. Siap. Silahkan di komen. Ya, siap-siap. Oke, siap semuanya siap. Anda juga bisa undang konsumen Fitsol Anda atau prospek Anda di acara ini karena nanti Bu Sherly juga akan berikan pemaparan yang lengkap dan juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mungkin dari prospek Anda yang saat ini mungkin masih agak ragu-ragu ya mau konsumsi Fitsol atau juga dari konsumen Anda yang mungkin juga ada pertanyaan-pertanyaan yang selama ini belum mendapatkan jawaban ya. Jadi silahkan kalau ada yang mau mengundang prospek atau konsumen Fitsol Anda. Ini waktu yang tepat karena kita langsung akan bahas bersama dan Ibu Sherly juga saya yakin sudah menyiapkan jawaban-jawaban yang terbaik untuk Anda. Ya, oke silahkan yang mau sampaikan dulu ke mitra-mitranya ya. Nanti linknya bisa langsung dikirim karena sayang banget kalau misalnya nanti acara ini apa mereka tidak ikut ya. Jadi sebisa mungkin malam ini mereka bisa langsung em, mengikuti Zoom ini dari awal sampai akhir. Oke, semua siap ya. Oke, jadi ini, wah ini langsung ada pertanyaan.
Saya minta untuk Bu Sherly mungkin bukan langsung jawab pertanyaannya, tapi saya berikan waktu ke Bu Sherly untuk opening dulu ya, karena kita mungkin di sini ada yang belum begitu tahu tentang Vitsol atau mungkin ada yang pengen nambah sedikit informasi tentang Vitsol sebelum ke pertanyaan. 10 menit ya Bu Sherly, silahkan opening dulu Bu Sherly. Ya. Ya, selamat malam semuanya. Salam hebat luar biasa. Apa kabar? Sehat semua ya? Bagaimana? Untuk openingnya malam ini saya mungkin mau menambahkan ini aja sih. Memperkenalkan produk barunya kita Omega 3 ya. Jadi kalau Vitsol kan ada 3 seri itu. Nah, kapan kita perlu pakai, ini saya spill aja sih. Maksudnya tuh biar teman-teman tahu kalau ternyata serinya Total Swiss itu selain dari CN, CE, dan CM, itu juga ada omega 3 dan protein. Gitu ya. Terus omega 3 itu dipakai buat apa? Nah, bayangannya kita, kalau kita ngomong tentang omega 3, kita biasanya langsung pikirnya tentang apa? Minyak ikan ya. Atau mungkin yang kita selama ini sudah jual adalah Vitayang omega 3 gitu ya. Vitayang omega 3 itu adalah minyak ikan. Dan ternyata kalau kita ngomong tentang minyak ikan, biasanya kan ada kandungannya, DHA dan EPA. Nah, kalau kita ngomong tentang omega 3, itu yang penting itu adalah kandungan DHA-nya. Karena DHA itu sangat membantu untuk pembentukan hormon-hormon di tubuhnya kita, gitu ya, untuk membran selnya kita. Terus juga DHA itu membantu untuk perkembangan otak, gitu ya. Terus banyak. Jadi DHA itu sangat sangat penting. Nah, sedangkan EPA itu sebenarnya tidak ada keuntungannya, gitu. Terus EPA dan DHA itu akan didapat di ikan-ikan yang di perairan dalam. Jadi, kalau misalnya ikan itu dari Samudra Atlantik, dari ikan yang sangat dalam, yang suhunya dingin, itu dia DHA-nya akan tinggi, EPA-nya rendah. Tetapi kalau dia ikan di daerah Asia-Asia kita, itu EPA-nya yang tinggi, DHA-nya rendah. Nah, ketika kita konsumsi dengan omega 3 yang EPA-nya yang lebih tinggi daripada DHA, maka itu nggak akan berfungsi untuk tubuhnya kita. Karena yang dipentingkan adalah DHA-nya yang tinggi, bukan EPA-nya. Terus mungkin teman-teman banyak yang tanya, kapan Bu Sherly saya menyuruh konsumen saya untuk menggunakan omega 3? Saya menceritakan sedikit tentang omega 3-nya Fitsol. Jadi omega 3-nya Fitsol itu adalah omega 3 yang terbuat dari seaweed. Jadi kan kalau omega 3 yang Vita yang omega 3 itu diambil dari minyak ikan kita ngomongnya ya. Jadi ikan itu makan seaweed, makan rumput laut yang ada di perairan dalam, kemudian ikan itu diambil minyaknya. Jadi istilahnya kalau orang ngomong itu adalah tangan kedua ya, second hand. Sedangkan kalau kita ngomong omega 3-nya Total Swiss, itu adalah first hand. Karena yang diambil adalah seaweed-nya. Jadi yang diambil adalah rumput lautnya. Dari sari-sarinya rumput laut itu diambil untuk dijadikan sebagai omega 3-nya. Nah, kapan kita akan memberikan resep omega 3 kepada pasien kita? Yang pertama, mereka yang punya masalah dengan kolesterol yang tinggi. Gitu ya. Terus, kenapa? Karena omega 3 itu membantu membersihkan plak-plak yang ada di pembuluh darahnya kita. Terus yang kedua, pasien-pasien stroke. Itu sangat disarankan untuk menggunakan omega 3. Karena selain dia membersihkan plak-plak yang ada di pembuluh darah, jadi untuk menghindari juga terjadinya stroke serangan berikutnya. Kadang kan kalau orang sudah sekali stroke, kalau dia nggak jaga makan, dia nggak jaga pola hidup, maka ada kemungkinan dia akan kena stroke berikutnya. Kok bisa seperti itu? Karena ketika yang namanya pembuluh darah itu buntunya nggak mungkin cuma satu, pasti ada beberapa. Tinggal menunggu waktu aja kapan yang lainnya ini ikut ikut parah gitu ceritanya. Jadi mungkin yang kali ini yang pecah, yang satu yang paling parah. Tapi yang lainnya ada kemungkinan masih ada pembuluh darah lain yang juga mengalami kebuntuan. Nah, omega 3 ini membantu untuk membersihkan pembuluh darah yang sudah buntu itu untuk supaya bisa dialiri aliran darah dengan baik. Setelah itu, omega 3 juga membantu untuk memperbaiki saraf-saraf. Jadi saraf-saraf yang mungkin sudah mati, saraf yang sudah kaku, omega 3 itu akan membantu. Terus juga untuk pasien-pasien yang mengalami inflamasi atau mengalami peradangan. Peradangan apa? Misalnya peradangan di ginjal. Contoh misalnya kreatinnya tinggi. Nah, itu juga menggunakan omega 3. Atau EGFR-nya rendah, itu juga menggunakan omega 3. Terus juga pasien dengan masalah di liver, fatty liver, terus juga
perancangan di liver, SGPT tinggi, SGOT tinggi. Nah, itu juga perlu gitu ya. Jadi itu yang mau saya sampaikan tentang omega 3. Terus ketika kita menghadapi pasien, jadi ini salah satu catatan juga. Ketika kita menghadapi pasien, biasanya kan kalau kita datang ke rumahnya pasien, pasien tuh apalagi kalau misalnya orangnya sepuh-sepuh gitu ya, tua-tua tuh biasanya banyaknya mereka tuh curhat gitu ya. Curhat dan kita sebagai orang yang datang ke situ, kita mau menawarkan produk, kita akan mendengarkan curhatnya dia. Nah, ketika kita mendengarkan curhatnya dia, kalau dia punya hasil medical check up, kita bisa langsung minta. Jadi sambil dia curhat, kita baca. Nah, setelah dia selesai curhat, kita langsung ngobrol. Nah, kuncinya adalah medical check up-nya orang Indonesia, pokoknya orang yang hidup di Asia terutama atau Indonesia gitu ya. Itu rata-rata masalahnya seputar apa? Seputar kolesterol pasti. Jadi langsung dilihat aja LDL, HDL, kolesterol total itu pasti sama HbA1c. Nah, ketika kita ngintip sebentar aja kita tahu. Jadi ini adalah trik gitu loh. Trik ketika kita membaca hasil lab. Ketika kita sudah baca, maka kita langsung bisa menyampaikan. Begitu dia ngasih kita kesempatan ngomong, kita langsung ngomong tentang dari hasil medical check up-nya dia, dan nggak boleh lama-lama. Kurang lebih 20 menit lah kita kalau ngomong sama dia, menyampaikan apa yang menjadi reportnya dia. Karena kalau kita ngomong lebih dari 20 menit, biasanya orang sudah nggak nangkep gitu ya. Jadi usahakan kalau kita ngomong itu singkat, padat, jelas, dan langsung closing gitu ya. Jadi ketika kita ngomong, kita langsung kasih solusi masalahnya dia apa dan langsung solusinya. Jadi supaya cepat. Nah, itu sih kurang lebih trik dari saya. Openingnya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman bisa langsung ya. Sudah Bu Tuti? Mungkin bisa untuk teman-teman yang mau bertanya. Mic-nya mati Bu Tuti. Oke, Nah. ya barusan macet. Oke ya, Mhm. terima kasih Bu Sherly untuk openingnya. Jadi teman-teman nambah pengetahuan lagi, kita ada satu seri Fitsol lagi yaitu omega 3. Ya tadi Bu Sherly sampaikan omega 3-nya kita itu bukan dari ikan, tetapi dari eh, rumput laut seaweed ya. Jadi dari makanannya ikan ya, dari seaweed, dari plankton gitu ya. Jadi dari makanannya ikan sehingga ini aman sekali dikonsumsi oleh orang-orang yang vegetarian dan mungkin ada alergi seafood juga ya. Jadi aman untuk orang-orang yang bermasalah dengan alergi. Nah, juga eh, teman-teman juga perhatikan tadi manfaatnya sangat bagus untuk masalah-masalah seperti kolesterol atau penyumbatan. Jadi nanti kalau misalnya ada yang bermasalah di stroke, ya nanti teman-teman boleh sarankan omega 3 juga, omega 3 dari Fitsol. Itu ya. Nah, ini ada. Silakan di screenshot bagi yang mau belajar tentang omega 3 ya. Terus teman-teman juga yang mau bertanya boleh ya. Ini sudah ada satu pertanyaan nih dari Pak Dani. Saya akan bacakan pertanyaan yang pertama. Teman-teman boleh catat, siapa tahu pertanyaan ini akan jadi pertanyaan buat teman-teman dari customer Anda ya. Ketika ngadepin pasien yang sudah kritis, tapi dia ndak mau penanganan medis, ngotot pengen fitsol, gimana cari ngasih tahunya? Silahkan Bu Sherly. Ya, jadi kita juga ketika menghadapi pasien, kita juga perlu ceritanya bijaksana ya. Jadi eh, kita lihat kondisi pasien. Kalau kondisi pasien itu dalam kondisi dia sudah di ICU, dia sudah sangat parah, terus kita menawarkan Fitsol, hati-hati teman-teman. Jadi karena Fitsol itu memang tidak akan membunuh. Fitsol itu hanya suplemen. Fitsol itu hanya sayur dan buah yang tidak akan membuat orang itu meninggal. Itu yang saya tegaskan. Jadi kalau misalnya kita punya pasien yang lagi dalam kondisi kritis, terus misalnya kita nawari, kalau dari segi saya akan menghindar. Jadi untuk orang yang sudah kritis, saya nggak akan nawari, apalagi kalau dia sudah di ICU gitu ya. Karena apa? Saya jaga. Jangan sampai nanti terjadi sesuatu dan kita disalahkan. Itu salah satunya. Tapi kalau ternyata keluarganya yang ngotot, nah itu beda lagi cerita. Kita bisa menyampaikan bahwa produk kita ini
tidak menyebabkan kematian. Tetapi kalau misalnya sampai terjadi kematian itu berarti bukan karena produknya kita gitu. Dan kalau dia memang mau berikhtiar, mau berusaha dengan menggunakan Fitsol ya kita akan bantu. Tetapi itu sudah bukan menjadi tanggung jawabnya kita ketika terjadi sesuatu dengan pasien. Jadi seperti itu ya. Semoga bisa menjawab. Karena kadang-kadang itu sebenarnya orangnya nggak apa-apa. Maksudnya itu gini, sebenarnya bukan karena Fitsol gitu loh. Tetapi karena orangnya sendiri yang bermasalah. Saya punya pengalaman sih, saya sharing juga. Jadi saya dulu kan sempat cerita kalau saya itu nawarkan Fitsol ke tante saya. Jadi adiknya mama saya, terus dia punya masalah dengan ginjal dan kesehatan lah intinya. Terus saya tawarin Fitsol, dia pakai. Nah, ketika dia pakai, satu rumah itu murus. Jadi dia murus, suaminya tuh perutnya nggak enak, cucunya sampai murus. Nah, terus dia kesannya tuh kayak menyalahkan Pitsol gitu ya. Kalau saya ngomong sih, harusnya sebenarnya murusnya nggak sampai seperti itu gitu loh. Maksudnya diarenya nggak sampai seperti itu. Kalaupun salah satu efek Pitsol adalah bikin diare, harusnya diare itu normal gitu loh. Jadi cuma bisa sehari 3-4 kali dan lebih encer. Tapi nggak ada yang sampai diare terus sampai akhirnya harus masuk rumah sakit itu nggak ada gitu loh. Tetapi karena saya juga salah mungkin karena mungkin mereka kecapean habis pulang liburan dari Jepang, jadi akhirnya Pitsol disalahkan ya. Saya sih cuman ngomong ya sudah enggak apa-apa gitu loh. Terus akhirnya Pitsol yang sudah dibuka itu diminum sama mantunya dan mantunya enggak apa-apa. Sampai satu waktu setelah berjalan 2 bulan lebih, tante saya tuh datang lagi ke Surabaya dan dia akhirnya ngomong saya mau coba lagi Pitsolnya gitu. Dia penasaran ini, dia masih mau coba lagi. Jadi karena kemarin dia coba hari kedua dia diare sekeluarga, akhirnya sekarang dia coba lagi. Ternyata ketika dia coba nggak apa-apa gitu loh. Jadi dengan dosis yang normal dia nggak apa-apa, nggak ngalami. Saya memang sempat khawatir, saya kasih CM-nya yang saya kurangi. Karena dia memang punya masalah dengan ginjal, saya bilang CM-nya 2 sendok dulu. Tapi CE-nya sama CN tetap saya kasihkan sesuai dosis. Terus setelah berjalan seminggu, nggak apa-apa, saya suruh nambahin dosisnya. Jadi yang CM-nya saya tambahkan jadi 3 dan CE-nya saya tambahkan jadi 4, tapi dia kepanasan gitu ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita ngadepi pasien, kalau memang penyakitnya sudah agak parah, ya sudah kita hindari aja daripada nanti kita disalahkan atau mungkin karena dia ngomong produknya jelek dan lain sebagainya. Jadi kita ambil amannya aja. Apalagi kalau misalnya kita nggak punya pengalaman gitu ya. Mungkin belum punya pengalaman jualan Fitsol baru pertama kali atau mungkin pengalamannya masih sedikit, terus nangani pasien yang agak-agak parah. Nah, itu hati-hati. Tuh. Itu sih. Ya, Semoga bisa menjawab. terjawab Pak Dani. Semoga terjawab. Kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan lagi langsung ya. Oke, ya. Ada pertanyaan lagi. Ini mungkin tadi yang pertanyaan dari Pak Dani ini juga bisa menjadi acuan ya buat teman-teman semua ya. Tadi Bu Sari sampaikan, apalagi kalau kita kurang pengalaman gitu ya. Karena kadang kita sudah merasa panik dulu gitu loh. Belum apa-apa sudah merasa panik dulu gitu. Padahal kalau kita ada pengalaman, mungkin kita benar-benar merasa, oh tidak ada masalah dengan ini gitu ya. Tapi karena mungkin karena kurang pengalaman, akhirnya panik dan mungkin malah kita salah langkah gitu. Jangan sampai ya. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Bu Wahyu Surtiwi. Kayaknya nyambung nih Bu Sherly. Penderita Ya. diabetes sudah berkali-kali operasi, sekarang ada Tapi gangren dan sebelumnya gula ada, Bu. darah. Eh, Sebentar, Bu. ini Bu Gula Agustina, Bu darahnya Agustina. sampai 600. Oh, sebelumnya. Oh, sebelum. Oh, iya, ya. Sebelumnya Oh, ya. ya. Karena saya Nah, sudah baca dari Bu Tiwi dulu ya. ya. Nanggung Ini ya. dulu ya, nggak apa-apa. Bentar. Ya. Berkali-kali sekarang ada gangren dan gula darahnya mencapai 600. Apa boleh dikasih Vitsol? Kondisi sekarang di rumah sakit dan dijadwalkan mau operasi jari yang sudah menghitam. Ini Bu Sherly. Ya. Saya jawab ya. Jadi eh ini operasi berkali-kali ini operasi apa aja ya? Diabetes sudah berkali-kali, ya, sudah berkali-kali operasi. Operasi apa aja itu? Operasi sampai berkali-kali. Mhm. Operasi apa aja boleh dijawab Bu Tiwi? Kalau sampai operasi berkali-kali, apa mosok jarinya sudah habis Operasi itu di nanti satu persatu? jari, telunjuk jari, Bu. Nah, Operasi Oh, di jadi telunjuk jarinya jari. sudah. Ya, Oh, pertamanya itu, jarinya sudah dipotong beberapa gitu ya, Bu? iya, satu jari tangan.
jari Hmm. telunjuk itu dioperasi 3 kali. Dan Wih, sekarang Oh, itu yang mengalami hitam itu di jari kaki karena dipatok ayam kemarin. aduh, oh ya. Saya jawab dipatok langsung Bu. ayam. Ya, silahkan Bu Sally. Eh, Berkaitan sama orang diabetes ya, perlu diperhatikan juga orang diabetes itu selain konsumsi suplemen kita Fitsol juga pola makan tolong dijaga gitu ya. Jadi makanan yang mengandung tepung-tepung, gula-gula mohon dikurangi. Salah satunya juga yang berbahaya adalah Indomie. Jadi Indomie itu kadang kita nggak sadar kalau keseringan makan Indomie beberapa orang jarinya itu kayak cantengan gitu ya. Ada yang cantengan, jari tangan, jari kaki, cantengan. Itu karena salah satunya tepung yang terlalu banyak, trigliserid yang terlalu tinggi, dan gulanya juga tinggi. Jadi terutama untuk orang diabetes. Nah, terus kalau ditanya apakah orang diabetes ini bisa mengkonsumsi pitsol, saya jawab bisa. Tetapi kalau mau cepat, karena gulanya sudah 600 ditambah dengan milkrom. Jadi bedanya apa antara milkrom dan fitsol? Yang pertama milkrom saya jelaskan ya. Milkrom itu adalah meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi kalau ceritanya begini, orang yang terlalu capek kerja, dia akhirnya mager, sehingga ketika dikasih kerjaan, dia aras-arasen, dia malas. Nah, kondisi orang diabetes itu insulinnya seperti itu. Jadi insulinnya itu sudah malas, sudah capek, karena dia capek kerja, dikasih gula terus gitu loh. Karena gula itu tidak bisa diolah, datang terus, dan dia akhirnya capek. Jadi dia nggak sensitif. Jadi orang tuh ceritanya cuek gitu loh. Ada gula datang ini, dia cuek, dia nggak mau. Harusnya kan tugasnya insulin adalah ketika gula datang, dia berproses, dia memproses gula itu menjadi energi. Tetapi masalahnya insulinnya sudah malas, ketika gula itu datang dia diam sehingga gula itu nggak diproses. Jadi akhirnya kenapa orang diabetes itu biasanya lemes? Ya karena dia nggak punya energi, karena gulanya dia itu nggak diproses tapi langsung dibuang. Makanya di pipisnya dia tuh biasanya orang ngomong kan kencing manis gitu ya, karena di pipisnya orang diabetes itu biasanya ada gulanya, karena gula itu nggak bisa diolah. Jadi kalau kita ngomong menggunakan milkrom, milkrom membantu untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Sehingga insulin itu bisa bekerja dengan maksimal. Nah, terus yang kedua fitsol. Fitsol itu adalah memperbaiki sel. Jadi, kenapa insulinnya kita nggak bagus di orang, kenapa insulinnya orang diabetes itu nggak bagus? Karena organ pankreasnya tidak bisa menghasilkan insulin dengan benar, gitu. Nah, sehingga ketika kita konsumsi fitsol, fitsol akan memperbaiki sel-sel di area pankreas. Sehingga kalau sel-sel di area pankreas itu membaik, maka lama-kelamaan diabetesnya akan sembuh. Karena apa? Organ pankreas sudah bisa menghasilkan insulin dengan benar. Sehingga lama-kelamaan orang diabetes itu akan sembuh. Jadi memang dua ini. Jadi supaya cepat harus menggunakan milkrom dulu supaya gulanya segera diatasi. Terus yang kedua, menggunakan fitsol pelan-pelan akan memperbaiki sel-sel tubuhnya. Jadi baik itu pankreas maupun sel-sel di area lain, di organ lainnya. Cuman memang ketika menggunakan, kalau nggak menggunakan milkrom, hanya fitsol saja, mungkin cukup lama waktu yang dibutuhkan. Karena kan yang namanya perbaikan sel kan nggak seketika gitu ya. Tapi kalau dibantu sama milkrom, maka dia akan sangat cepat. Seperti itu. Semoga bisa menjawab Bu Wahyu. Ya, semoga terjawab Bu Iya, Bu Tiwi. Seti, terima kasih. Ya, Ya. jadi tetap bisa minum Fitsol juga ya, Bu. Jadi intinya Ya. meskipun dalam kondisi dia mau operasi, masih tetap bisa minum Fitsol ya. Mm-mm. Oke, terjawab ya Bu Tiwi ya. Oke, terus berikutnya ini saya Bu Agustina ya. Kalau ada yang kolesterol tinggi, cukup konsumsi omega 3 aja atau dengan Fitsol yang lain, Bu Sherly? Ya, saya jawab. Jadi kalau namanya kolesterol tinggi itu disebabkan karena salah satunya adalah organ livernya tidak bisa mengolah lemak dengan baik. Makanya kolesterolnya tinggi. Jadi kalau kita ngomong tentang omega 3 itu membantu menurunkan kadar kolesterol, membantu membersihkan kolesterol yang menempel di pembuluh darahnya kita. Tetapi tetap organnya harus dibenerin, organ levernya harus dibenerin. Maka tetap disarankan menggunakan
3 seri fitsol yang lain, yaitu CN, CE, dan CM. Gitu ya. Nah, Kayaknya itu cukup. ya Bu Agus ya, terjawab ya. Jadi sebetulnya kita tidak bisa cuma ngatasi sakitnya aja, gitu ya. Karena omega 3 setahu saya memang langsung mengatasi sakitnya. Tetapi kalau sel-selnya belum beres ya nanti masalah lagi. Jadi yang di sini kenapa kok tetap harus pakai Fitsol yang CECN sama CM? Karena untuk pembenahan sel-sel yang ada di liver sehingga nanti kolesterolnya bisa terkontrol gitu ya Bu Serli ya. Ya, betul. Oke, terjawab Bu Agustina, Bu Agus. Hmm. Oke, ada lagi pertanyaan dari Bu Desiana Ros ya. Oke, nyambung dari pasien diabetes ini Bu Serli. Tadi dibilang konsumsi milkrom lebih dulu itu sampai sudah membaik dulu baru dilanjut Fitsol atau dikonsumsi berbarengan. Nah, itu pertanyaannya Bu Serli. Saya jawab ya Mbak Desi, dikonsumsinya berbarengan. Jadi kalau bisa berbarengan, karena supaya proses penyembuhannya juga barengan. Jadi nggak satu-satu. Kalau satu-satu nanti kelamaan. Tapi kalau langsung minumnya berbarengan, maka akan sangat efektif hasilnya. Cepat pasti hasilnya. Jadi gitu. Oke Mbak Desi, Ya, urutannya gimana Bu Serli? Milkron urutan dulu minumnya. atau Fitsol dulu? Maksudnya waktu konsumsinya itu. Waktu ya konsumsinya. Nah, kalau saya sih biasanya, karena Milkrom itu kan disarankan untuk minum kan setengah jam sebelum kita makan ya. Tapi Iya, kadang-kadang kan kacau dengan waktunya orang itu ke susu-susu pagi itu dan lain sebagainya. Biasanya saya suruh bangun pagi minum Milkrom dulu. Kemudian setelah minum Milkrom 10 menit, 15 menit atau setengah jam dia bisa minum CN dan CE. Nah, kemudian setengah jam atau 1 jam dia bisa sarapan. Terus siangnya atau malamnya sebelum makan malam dia minum lagi Milkrom 2 butir. Jadi sehari 4 butir. Jadi 2 kali 2. Tapi kalau ternyata dia ngomong saya nggak bisa, ya udah paginya CNCE, nanti Milkromnya diminum sebelum makan siang, setengah jam sebelum makan siang, dan setengah jam sebelum makan malam. Jadi seperti itu. Bisa diatur. iya. Jadi intinya milkrom itu duluan ya, duluan Ya, sebelum CNCE kalau sebelum misalnya CNCE. mau Nah, diminum dengan Fitsol dalam waktu ya. yang dekat gitu ya. Nah, Misalnya sebetulnya urutannya hampir seperti omega itu ya Bu Serli ya. Jadi ya. omega dulu, Nah, 10 menit kemudian baru CE sama CN CNCE. gitu. Nah, Ya, ya. gitu ya. Jadi intinya untuk milkrom itu diminum dalam kondisi perut kosong. Jadi sebelum minum CNCE, konsumsi milkrom dulu 10 menit kemudian baru CNCE. Kalau misalnya tidak bisa pagi, berarti sebelum makan siang, Ya. itu ya 1 jam atau setengah jam sebelum makan siang, atau dan 1 jam atau setengah jam sebelum makan malam itu milkromnya. Dan Ya. untuk CM-nya berarti sesudah makan 1 jam sebelum tidur atau 30 menit sebelum tidur. Gitu ya Bu Serli ya? Ya. Tambahan juga gini ya. Jadi Milkrom itu karena dia itu meningkatkan sensitivitas insulin. Saya ini punya pengalaman pribadi. Jadi kemarin tuh saya sempat minum Milkrom itu malam, saya sore habis makan saya minum Milkrom gitu ya. Sebenarnya saya sekarang minum Milkrom itu bukan karena mau menurunkan diabetes, enggak, tapi karena kok bagus di kulit gitu ya, lebih halus. Jadi minum Milkrom, jadi saya tuh sempat minum Milkrom di malam, kemudian pagi itu saya kan intermittent fasting tuh. Jadi saya minum Milkrom tuh jam 7 malam, saya habis makan jam 5 sore, saya minum Milkrom tuh jam 9 malam, kemudian saya tidur, pagi itu 2 butir. Pagi hari saya minum lagi Milkrom. Jam 5 pagi saya minum Milkrom 2 butir. Dan hari itu saya puasa sampai jam 12 siang. Ternyata sampai jam 12 siang itu kepala saya sakit. Kayaknya kalau saya punya alat tes gula darah, kayaknya mungkin saya mengalami hipoglikemi. Jadi penurunan gula darah. Jadi buat teman-teman sini sih saran saya, kalau kita sudah konsumsi Milkrom, ya sesuai sama jam makan aja. Jadi misalnya sarannya kan setengah jam sebelum makan gitu ya, atau paling tidak 1 jam sebelum makan kita konsumsi Milkrom, ya kita konsumsilah sesuai sesuai dengan apa yang dianjurkan. Karena takutnya ketika dia sudah insulinnya sudah bekerja,
dia nyari nih, kok saya nggak dikasih makan gitu loh. Gulanya kok yang mau diolah kok nggak ada gitu. Itu kadang-kadang bisa menyebabkan pusing kayak gitu. Jadi gula darahnya bisa turun. Itu sih. Oke. Jadi ini testimoni pribadi ya dari Bu Shirley Ya, ya. betul. Teman-teman perhatikan lebih baik konsumsi milkrom 30 menit sebelum makan ya Bu Shirley ya. Ya. Mm-mm. Ya, oke. Terjawab Bu Tiwi pertanyaannya tadi. Tadi yang tanya siapa ya? Bu, Mbak Bu, Desi. ini ya, Bu Desi ya. Oke. Ah, Ini Bu Tiwi juga sudah terjawab kayaknya ya konsumsinya. Oke. Terus ini ada Pak Dani nih. Kalau ini ngadepin calon pembeli yang bilang di Shopee lebih murah. Gimana Bu? Ini dijawab Bu Shelly apa saya? Bisa Bu Tuti jawab dulu aja. Oke, kalau saya sih biasanya saya sampaikan kalau mau beli di Shopee ya silahkan gitu ya. Tetapi kan tidak ada tempat untuk konsultasi. Tetapi kalau mau beli di saya, Anda bisa free konsultasi dan bisa langsung kalau misalnya ada masalah karena produk misalnya sudah hampir expired dan lain-lain, Anda bisa langsung tuker gitu. Nah, intinya seperti itu. Karena kembali lagi sekarang itu nggak bisa kita nahan pembeli ya, konsumen ya. Konsumen adalah raja, dia bisa memilih di mana saja. Jadi silahkan kalau misalnya merasa, oh aku lebih enak nih beli di Shopee karena lebih murah, ya silahkan. Tapi untuk masalah-masalah yang mengiringi setelah pembelian di Shopee ya jangan tanya ke saya karena saya bukan penjual yang ada di Shopee gitu aja. Itu dari saya, dari Bu Shirley. Ya, Dari Bu ya Shirley ada kurang lebih sama ya. Jadi solusinya. memang hari ini cukup banyak. Ya, hari ini cukup banyak ya yang bertanya ke saya masalah itu. Jadi, poin yang pertama adalah seperti yang tadi Bu Tuti bilang, kalau Anda sudah beli di Shopee, maka Anda hubungannya sama Shopee. Jadi, jangan pernah komplain kalau misalnya produknya nggak sesuai, misalnya, loh kok ini keras gitu ya, karena kayak CM dan CE itu rawan, terutama CM, dia rawan menggumpal gitu ya. Kalau penanganan yang nggak benar, penyimpanannya nggak benar, dia dengan sendok itu nggak bisa. Jadi benar-benar kayak gulali. CM itu seperti itu. Jadi hati-hati kalau beli di Shopee. Terus juga jadi kalau kamu belinya di distributor resmi seperti yang kita ini, ketika kamu komplain maka kita akan melayani gitu ya. Jadi masalah produknya nggak sesuai kita bisa membantu. Terus yang kedua ya tadi itu kalau Anda belanja di Shopee maka kita nggak ada konsultasi. Tapi kalau kamu belanja di kita akan dampingi kamu. Jadi healing krisis yang keluar, kamu bisa cerita ke kita, masalah yang kamu alami juga kamu bisa cerita ke kita, konsultasi masalah laporan kesehatan dan lain-lain, kita akan jawab semuanya. Jadi seperti itu. Dan memang akhir-akhir ini di Shopee itu, jadi tadi memang Keke lagi gencar-gencarnya mencari pelanggan-pelanggan yang agak nakal gitu ya di Shopee ya. Jadi semoga segera teratasi. Jadi cybernya Keke sudah mulai jalan lagi ini mencari toko-toko yang agak nakal harganya itu. Jadi kadang tuh mereka menjual itu kayak mau salah satunya mungkin kayak mau menjatuhkan gitu ya. Padahal kan itu sudah jual di bawah harga tuh jauh sekali gitu dan nggak mungkin bisa harga segitu kalau nggak dia jual rugi gitu loh. Jadi intinya seperti itu. Jadi teman-teman mohon lebih bijaksana ketika membeli juga perhatikan. Biasanya juga ketika dia mencantumkan harga lebih murah, nah itu dibaca. Kadang-kadang yang dikasih cuma satu. Yang harusnya kan tiga set tuh, CN, CE, dan Ya, CM. Kadang-kadang cuma dapat satu, atau mungkin cuma dapat dua, gitu loh. Jadi nggak full satu set. Nah itu sih catatan dari saya. iya. Dan Semoga itu kita bisa. tidak bisa komplain kalau beli di Shopee ya. Ya, Oke, itu mungkin menjawab ya Pak Dani, jadi juga teman-teman yang lain. Intinya Keke sendiri kalau untuk futsal memang tidak diizinkan, tidak dibolehkan untuk menjual secara online. Jadi kalau misalnya ada konsumen yang beli secara online apa membeli futsal secara online berarti mereka tidak ada hubungannya dengan Keke gitu aja. Ya, gitu. Oke. Berikutnya ada orang yang penderita kanker konsumsi SOD dan Vitsol saja atau pakai SGF juga. Silahkan Bu Sherly. Pertanyaan dari Bu Wahyu Surtiwi. ya.
untuk penderita kanker disarankan konsumsi Fitsol. Fitsol, SOD, dan kalau bisa ditambah SGF ya ditambah SGF juga gitu ya. Karena gini, kalau Fitsol itu dia memperbaiki sel. Nah, sama juga dengan SGF gitu ya. Cuman kadang-kadang kan kita secara orang tuh mungkin kalau kita pakai Fitsolnya kebanyakan merasa kok uangnya lebih banyak gitu. Tapi misalnya dikombinasi dengan SGF itu bisa gitu ya. Terus SOD juga wajib konsumsi SOD. Jadi misalnya dia menggunakan seri Pitsol gitu ya, CN, CE, dan CM. Kemudian ditambahi dengan Niwana SOD. Karena Niwana SOD itu antioksidannya tinggi. Nah, kalau Pitsol ada antioksidannya, tapi memang tidak setinggi Niwana SOD. Jadi kalau memang ingin hasil yang maksimal, itu bisa ditambahin Niwana SOD. Tapi kadang mungkin ada yang keuangannya nggak mampu gitu ya. Aduh, kok saya keluarnya banyak sekali ya, saya nggak bisa bayar segitu. Maka saya biasanya menyarankan ya sudah berarti Fitsol aja gitu. Kalau sampai maksudnya orang itu secara ekonomi nggak mampu ya. Tapi kalau memang orang itu mampu ya kita kasihkan Fitsol dan SOD sama ditambahi SGF. SGF itu ada anti kankernya, ada piparsnya, itu juga ada anti kanker. Jadi bagus juga. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, Jadi terjawab ya Bu tergantung Tiwi dari ya. kondisi. Oke. Terus berikutnya untuk di sini, oh pengalaman saya juga gitu habis minum milkrom jadi gampang lapar. Jadi gampang lapar habis minum milkrom malahan. Ini eh kalau tadi Bu Seri enggak sampaikan gampang lapar loh kayaknya. Gula darahnya rendah gitu ya Bu. Ya, Ini gampang lapar. Oke. Ini bisa enggak Bu Sherly? Habis minum milkrom gampang lapar. bisa jadi mungkin ya. Kondisi tubuh tiap-tiap orang beda-beda ya. Jadi kadang ada yang setelah konsumsi pitsol pun gampang lapar juga ada. Padahal sebenarnya konsumsi pitsol itu jadi kenyang ya. Jadi memang reaksi tiap-tiap tubuh itu beda-beda sih kalau menurut saya. Jadi kayak gitu ya. Bisa jadi lapar. Karena memang ketika kondisi, bukan lapar sebenarnya gini. Ketika kondisi gula darahnya kita turun, kita tuh jadi kepingin makan manis. Gitu loh. Jadi kondisi gula darah turun, kita jadinya pusing, terus tubuh ini kayak minta makanan manis. Nah, makanya itu, nah itu kata Pak Hendra, kalau gampang lapar malah healing krisis. Kalau gampang lapar malah healing krisis gitu. Jadi bisa jadi ketika kita itu minum milkrom, gula darahnya kita turun, terus kita jadi lapar, itu bisa jadi. Sangat ada hubungannya gitu. Karena kita mengalami kekurangan gula, selnya kita, tubuhnya kita minta gula. Jadi minta diisi sesuatu yang manis. Jadi seperti itu sih. Oke. Oke, semoga menjawab ya, Mbak Tri ya. Yang penting jangan kalap ya kalau lapar ya, nanti malah gulanya naik lagi. Oke, terus ini Bu Nita ya kayaknya DKTNT ya, bener ya Bu Nita ya. Ini pertanyaannya menyimpannya yang aman gimana? Ini menyimpan fitsolnya atau gimana Bu Nita? Mungkin menyimpan fitsol ya Bu Zarli ya. Iya. Jadi untuk menyimpan fitsol untuk CN, CE, dan CM jika belum dibuka, gitu ya. Jika belum dibuka, simpan di tempat yang jauh dari matahari, jadi tidak kena matahari secara langsung. Terus kemudian di tempat yang dingin, dalam artian ya jangan yang panas gitu loh. Jadi misalnya kalau di kamar ada AC ya dimasukkan di kamar. Kalau produk saya seperti itu, saya masukkan di kamar. Jadi karena kamar kan jalan AC, entah dia mungkin jalannya dari sore sampai pagi gitu ya. Paling tidak dia di tempat yang dingin. Tapi ketika sudah dibuka untuk CE dan CM, biasanya kalau CE itu ada yang nggak dimasukkan di kulkas juga nggak apa-apa. Cuman saya sudah kebiasaan semua konsumen saya suruh untuk CE sama CM masukkan ke kulkas setelah dibuka. Tapi ada beberapa yang CE memang nggak perlu dimasukkan juga nggak apa-apa. Yang penting CM-nya, karena CM-nya itu yang cepat sekali dia itu mengeras jadi kayak gulali tadi itu. Jadi gitu cara penyimpanannya. Ya, mungkin kalau kayak CE itu karena kalau di Surabaya itu kan memang karena panas ya Bu Panas. Serli ya. Ya, Ya. jadi untuk penyimpanan bukan cuma mungkin teman-teman semua ya ini sekedar tambahan, sekedar masukan. Jadi untuk produk-produk yang Anda miliki, saran saya memang disimpan di tempat yang terhindar dari panas gitu. Karena
seperti halnya saya sendiri di WP itu memang sudah diinfokan menyimpan produk itu suhunya itu tidak boleh lebih dari 30 derajat. Kalau lebih dari 30 derajat itu nanti produknya bisa rusak gitu. Jadi memang sarannya di tempat yang apa kalau misalnya yang udaranya panas kayak di Surabaya memang sarannya di ruangan yang ber-AC gitu. Kalau di Wonosobo sih aman ya karena suhunya di dalam rumah terutama dalam rumah saya itu jarang di atas tiga Berapa puluh ya? derajat gitu. Ya, jadi AC-nya alami. Nah, ini kalau apalagi kalau di Dieng. Nah, di Dieng aja gumpal. Gumpalnya itu yang CM, Mbak Tri. Jadi bukan yang lain. Kita kita secara keseluruhan ya. Kalau CE itu di apa? Kalau di suhu yang lebih panas pasti gampang sekali gumpal. Makanya disarankan kalau misalnya tidak ada AC ya masukin kulkas gitu ya. Terus di Dieng gumpal itu bukan karena cuacanya yang dingin, tetapi karena CM itu kalau gumpal karena mineral. Mineral itu kalau sudah kena udara, itu biasanya gampang sekali ngeras. Itu. Jadi sarannya kalau CM itu wajib masuk kulkas, bukan lagi disarankan ya, tetapi wajib masuk kulkas. Itu. Nah, untuk CE itu Oke. kenapa kalau dia juga gampang gampang gumpal ya? Bukan gumpal sih. Kalau CE itu dia lebih menyatu tapi dia lebih lebih empuk dan dia nggak apa-apa, aman gitu ya. Jadi CE itu kalau misalnya diterima sama konsumen dia agak bola-bola batu itu ada beberapa nggak apa-apa itu gampang diurai jadi dipakai sendok aja ditekan-tekan dia gampang terurai gitu karena memang sifatnya vitamin itu kan vitamin B jadi yang banyak di CE itu adalah kandungannya vitamin B dan B kompleks nah sifatnya vitamin B dan vitamin B kompleks itu adalah dia itu kalau kena matahari dia rawan mencair nah itu juga jadi banyak beberapa pengalaman orang yang punya apotek ketika mereka itu salah penanganan produk untuk vitamin B kompleks dan vitamin B yang biasanya pakai kapsul itu biasanya tuh akhirnya mencair. Jadi produknya itu sudah rusak duluan gitu. Makanya kenapa kok produknya kita juga pakai kaleng salah satunya juga untuk penanganan yang tepat. Jadi seperti itu gitu. Oke, semoga menjawab ya untuk teman-teman ya. Terus berikutnya ini ada tambahan pertanyaan dari Bu Tiwi. Kalau penderita MAH sebaiknya konsumsi apa saja? Nah, Silahkan Bu Darmi. nah, untuk penderita mah ya kembali lagi sih. Kalau kita mau the best ya tetap kita ngomongnya Victol. Tapi kalau kita ngomong ekonomis, mau yang hemat, ya tetap SGF. Jadi tinggal pilihannya orangnya mau pakai yang mana, mau SGF atau mau Fitsol. SGF juga bagus. Toh ya dulu kita sebelum ada Fitsol ya kita orang sakit lambung ya kita pakainya SGF gitu loh. Cuman kalau kamu pengen the best ya kita kasihnya SGF, kita kasihnya Fitsol. Sama seperti kalau kita beli handphone, mau beli handphone yang speknya tinggi atau yang biasa gitu kan. Karena semakin tinggi speknya maka semakin mahal harganya. Sama Fitsol sama SGF sama, Fitsol itu 140 nutrisi lebih, 140 lebih. Sedangkan SGF 15 vitamin dan 12 mineral. Berarti berapa? 27 ya, 27 nutrisi. Tapi 27 nutrisi itu sudah mencakup nutrisi yang sangat penting, yang esensial, yang dibutuhkan sama tubuh. Jadi kalaupun kita ngomong kita konsumsi SGF aja, harusnya untuk orang-orang yang misalnya selama ini tidak pernah konsumsi suplemen, terus dia pakai SGF, itu sudah sangat membantu daripada dia tidak konsumsi suplemen sama sekali. Juga untuk anak-anak misalnya, oh saya punya anak nih usia remaja atau mungkin usia masih masih kecil lah, saya minumnya SGF apa Fitsol. Lah kalau misalnya uangnya cukup ya kasih Fitsol, tapi kalau misalnya pengennya ekonomis ya nggak apa-apa kasih SGF. Karena juga kalau anak-anak itu kan selnya mereka belum banyak yang rusak ya kalau saya bilang karena selnya mereka tuh masih bagus. Makanya kadang-kadang kalau anak-anak usia remaja atau mungkin yang mulai masuk usia 20 sampai 30 ketika minum Fitsol dengan dosis normal mereka nggak ngalami apa-apa jadi nggak ada yang namanya reaksi di badan kecuali kalau anak itu punya masalah ya misalnya dia punya alergi parah nah itu beda lagi ceritanya punya mah akut itu lain lagi ceritanya jadi saya omong kondisi normal jadi kalau kita ngomong kondisi normal ya SGF sangat cukup gitu. Iya. Oke. eh ini tadi yang tanya siapa? Wahyu Bu Tiwi. Tiwi.
Oh, terjawab ya Bu Tiwi ya. Jadi kalau mah cukup Vitsol atau SGF ya Bu Sherly ya. Ya tadi itu tergantung kantongnya itu Bu. Kalau dia mau Ya yang tergantung kantongnya. uh, jadi Tebel kalau apa misalnya dia tipis mau gitu. apa? Tebel apa tipis gitu kantongnya ya Bu. Nah, tergantung orang itu. Jadi kalau dia memang mau yang the best ya kita kasihnya Pitsol. Tapi kalau dia merasa itu terlalu mahal ya kita kasihnya SGF. Saya beberapa konsumen ada yang seperti itu sih. Jadi ketika saya tawarkan Pitsol, aduh kok mahal ya Bu? Saya nggak bisa ya gini gini gini. Oh ya sudah kalau gitu pakai ini aja SGF. Saya bilang gitu. Cuman memang kadang repot ya. Ketika dikasih SGF, aduh saya nggak bisa minum tablet. Nah, ya sudah minum Pitsol. Ya, Tapi saya Pitsol uang ya. nggak cukup. Nah, ya, jadi intinya Tuh. sebetulnya ini jadi solusi lah ya, jadi solusi untuk kita untuk nawarin gitu. Kalau enggak bisa yang tablet, ini ada yang enak gitu ya. Nah, ini ada yang sampai ini di bawahnya ini ada. Oh, ini katanya Bu Sugiyarti malah ada pasiennya yang bilang minum Vitsol kayak bau rumah sakit. Ini kayaknya kebanyakan masuk rumah sakit jadi kebawa ini kayaknya ya. Atau rumah sakitnya yang memang bau wangi. Oke, ini ada pertanyaan hipertensi. Hipertensi gimana Bu? Cukup minum Vitsol aja atau tambah Bekatul beras merah atau apa? Dari Putri, Maftuh Hatul. Ya, hipertensi ini banyak macamnya ya. Jadi banyak masalah yang jadi gini, kalau kita ngomong tentang hipertensi, 60 sampai 70% masalah hipertensi itu sebenarnya karena masalah di ginjal juga. Saya cerita sedikit. Jadi eh, tugasnya jantung adalah memompa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Sehingga kerja jantung cukup berat ya, karena dia harus memompa darah yang isinya nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, ketika kolesterol kita tinggi, trigliserid kita tinggi, maka HbA1c-nya kita tinggi, gulanya kita tinggi, maka kerja jantung itu agak berat. Jadi dia harus memompa dengan sangat spesial gitu ya. Karena peredaran darahnya jadi darahnya kental, peredaran darahnya susah gitu kan. Terus belum lagi kalau ada kebuntuan sehingga dia itu kerjanya ekstra. Tadi kalau masalah bekatul beras merah itu dilihat dulu hipertensinya dia dari medical check up-nya apa? Apakah karena trigliseridnya tinggi? Kalau karena trigliseridnya tinggi, maka minumlah bekatul beras merah. Tetapi kalau bukan karena trigliserid yang tinggi, maka nggak perlu minum bekatul beras merah. Fitsol aja gitu loh. Nah, terus tadi hubungannya apa dengan masalah ginjal? Ginjal itu salah satu organ yang jauh dari jantung. Jadi dia tuh di belakangnya pinggang kita. Kalau jantung kita tahu di sini ya, jantungnya kita tuh di tengah-tengah. Jadi atasnya ulu hati gitu ya. Atasnya ulu hati, kanan kiri ada paru-paru, dia di dalamnya. Itu jantung. Nah, jantung jantung tuh kerjanya tuh eh apa ya? Meremas-remas ya kita ngomong ya, peristaltik ya, gerakan peristaltik kayak gitu ya. Dengan otot jantung. Nah, ketika tensi kita yang atas itu adalah menunjukkan kondisi jantung ketika dia bekerja dan per yang bawahnya itu adalah diastolik namanya, sistolik sama diastolik. Adalah kondisi jantung ketika lagi rileks. Jadi ketika dia mompa sama ketika dia kembali gitu loh. Nah, itu adalah jantung yang kita cek selama ini. Nah, ginjal itu berada di belakangnya kita. Jadi di pinggang belakangnya kita. Jadi dari organ jantung sampai ke pinggang itu cukup jauh gitu ya. Kalau misalnya dari jantung ke paru-paru dekat, dari jantung ke lever jauh. Sehingga biasanya kalau kita omong tentang masalah tensi yang tinggi, itu bisa dicek secara keseluruhan. Beberapa kasus terjadi justru karena ginjalnya mulai bermasalah. Jadi ginjalnya mulai bermasalah, akhirnya uh, tensinya jadi tinggi karena jantung ini berusaha untuk menutrisi ginjal, gitu ya. Yang tadi saya bilang itu termasuk kayak misalnya eh, kreatinnya tinggi atau EGFR-nya rendah gitu ya. Pengertian dulu EGFR itu adalah kemampuan ginjal untuk melakukan filtrasi. Jadi dari saya lupa sih per berapa kilo badan per berapa kilo luas kalau nggak salah itu 90 mililiter gitu. Jadi
ceritanya gini, kemampuan ginjal untuk menyaring eh, menyaring nutrisi yang masuk ke situ, menyaring darah yang masuk ke situ gitu loh. Jadi seperti itu. Kalau kreatin itu adalah kemampuan dia untuk otot. Jadi hasil dari otot itu hasilnya seperti apa. Jadi kayak gitu. Nah, ketika di kreatin ini bermasalah, ketika ginjal kita bermasalah, maka jantung berusaha memompa darah ke area ginjal. Sehingga jantung kerjanya agak keras. Ketika jantungnya kerjanya agak keras, maka tensi itu jadi naik gitu. Karena jantungnya kerjanya ngoyo, jadi dia akan naik. Nah, dikasih sama obat gitu ya, kasih obat, maka jantung lambat kerjanya. Jantung dihambatnya sehingga dia yang misalnya harusnya memompa dengan kuat, akhirnya dia nggak sanggup untuk memompa dengan kuat. Akibatnya apa? Ginjalnya yang akhirnya akan kena, gitu loh. Jadi ketika ya ada telepon saya dulu. Jadi ketika kita konsumsi obat tensi, maka lama-kelamaan jantung kita tuh dipaksa supaya tidak bekerja dengan maksimal. Dan akibatnya apa? Akibatnya ginjal kita akan bermasalah. Jadi kayak gitu. Makanya hati-hati ketika kita minum obat hipertensi, biasanya obat hipertensi itu kandungannya apa? Dia akan mengurangi kadar natrium. Padahal kalau kita kekurangan natrium di tubuhnya kita, maka jantung kita jadi lemah, gitu loh. Jantungnya. Jadi memang harus dilihat lagi ya untuk hipertensi ini dilihat lagi hipertensinya karena apa. Kalau pengen jelas ya itu tadi harus dengan medical check up. Karena untuk melihat kondisi ginjal itu seperti apa. Apakah tensinya tinggi karena ginjalnya bermasalah. Jadi kalau misalnya kita kasih Fitsol, tensinya tinggi terus memang karena masalah di ginjal, kita kasih Fitsol, maka lama-kelamaan ginjal itu akan sehat dan tensi itu dengan sendirinya akan turun. Gitu. Nah, caranya tahu bahwa ginjal itu membaik adalah ya dengan medical check up itu. Ketika sekarang misalnya kondisi kreatinnya berapa gitu ya. Kondisi kreatin kan ada range-nya itu 0,5 sampai 1, berapa set. Itu beda beda laboratorium beda tapi kurang lebih sama di angka segitu. Nah, kalau misalnya awalnya dia 1 lebih, ketika 1,5 misalnya, ketika kita 1,2 misalnya, ketika kita lihat hasil medical check up-nya, oh kreatinnya tinggi, asam uratnya tinggi, maka kita tahu bahwa ini ada masalah dengan ginjalnya dan cukup pakai Fitsol. Karena Fitsol akan membantu untuk menutrisi ginjal. Jadi CE-nya itu membantu menambah oksigen, sehingga peredaran darahnya kita juga lancar, maka nutrisi itu akan sampai ke ginjal. Lama-kelamaan kreatinnya akan membaik, dan setelah itu tensi juga akan mengikuti. Jadi kalau kreatinnya sudah semakin membaik, sudah normal, maka lama-kelamaan tensi itu akan mengikuti. Jadi kayak gitu. Oke, Semoga bisa terjawab Mbak Tri. jelas ya. Mbak Tri terjawab. Semoga terjawab ya. Oke, ada pertanyaan saya batasi 3 lagi ya. Jadi kalau lebih dari itu nanti kita akan bahas di minggu depan. Oke, bentar. Ini sampai ke, oh ini ada dari Bu Desiana yang tadi. Kalau menggumpal amankah dikonsumsi? Itu Bu Serli. Aman enggak Bu Serli? Kalau secara aman sih harusnya tetap aman ya selama belum expired ya. Cuman memang larutnya lebih lama, terus butuh usaha. Jadi kalau dia sudah menggumpal itu biasanya tuh nggak bisa kita pakai sendok plastik yang dikasih itu. Jadi harus pakai sendok logam akhirnya karena kan butuh keras itu. Jadi pakai Ngeroknya sendok ya? logam, terus juga larutnya dia akan lebih lama gitu. Jadi sebenarnya masih Iya. aman. Cuman memang secara nutrisi pasti sudah akan berubah. Komposisinya sudah berubah. Kalau secara aman tetap aman. Cuman kayaknya komposisinya berubah. Jadi nutrisi yang terkandung itu sudah nggak maksimal lagi untuk dikonsumsi. Gitu. Ya, tapi tetap aman dikonsumsi, cuma sudah berbeda gitu ya, Bu ya. Mm-mm. Ya, Oke. Nah, ini sudah dijawab ya, Bu Agustin ya. Dikeruk ya. Kalau saya di awal aja sih, awal-awal waktu karena belum tahu ya, belum paham lah ya untuk CM disimpan itu baru ya. menggumpal. Tapi Heeh. sesudah itu karena saya simpan di kulkas, begitu buka saya simpan di kulkas aman sampai hari ini.
Itu saya sudah ganti berkali-kali dan tidak pernah menggumpal lagi. Itu. Terus berikutnya, Ya, oke, sama. terjawab ya. Menderita asam lambung kalau minum Vitsol perihnya luar biasa. Nah ini, saya menderita asam lambung. Saya kalau minum Vitsol itu perihnya luar biasa. Itu kenapa ya? Ini pertanyaan dari nggak ada namanya dari iPhone ya. Silakan Bu Charlie. Ya. Salah satunya kenapa kok kerasa kerasa perih di lambung gitu ya? Karena memang ada kandungan mineral. Jadi kan memang CM itu kan mineral ya. Jadi harusnya sih lama kelamaan. Jadi itu hanya efek sesaat. Kerasa perih di lambung itu hanya efek sesaat. Tetapi lama kelamaan dia akan membantu untuk membuat yang tadinya asam itu, yang tadinya perih itu menjadi sembuh gitu loh. Jadi itu saya anggap sebagai salah satu healing krisis. Jadi CM kenapa kok tiba ketika minum pertama awal-awal kita minum kok rasanya perih di lambung? Harusnya itu nggak bikin perih, harusnya sih kalau menurut saya. Karena dia itu justru dia itu sifatnya bukan asam, tapi dia sifatnya basa. Nah, kadang mungkin sugestinya orang aja. Kalau menurut saya sih sugestinya orang yang merasa kok karena tadi sudah kecut di mulut, dia merasa wah ini berarti lambung saya yang bahaya ini gitu loh. Karena pengalaman saya selama beberapa orang yang konsumsi Fitsol ini, CM termasuk kayak mama saya, tante saya yang punya masalah lambung parah, mereka nggak ngomong perih di lambung, cuman mereka ngomong mual. Nah, kalau mual iya memang karena dampaknya itu salah satu healing krisis ketika minum CM setelah minggu kedua atau minggu keempat biasanya orangnya jadi mual. Itu adalah healing krisis yang wajar karena memang awalnya memang punya penyakit lambung yang kalau sakit lambung kan kita cenderung mual. Nah, itu sama. Jadi ketika healing krisis keluar karena masalah lambung, yang keluar juga mual gitu. Ya, ini mungkin bukan cuma CM Bu Charlie, jadi Vitsol secara Iya. keseluruhan. Mm-mm. Atau Kadang orang bisa enggak Bu sugesti. Charlie? Ya, bisa enggak Bu Sally kalau di ini, kalau untuk penderita asam lambung, itu dikonsumsi sesudah makan, misalnya setengah jam atau 1 jam sesudah makan, sementara Kalau gitu. saya nggak nyarankan, karena kalau sesudah makan kan itu berarti menghilangkan nutrisinya. Jadi nutrisi yang terserap itu malah terserapnya ke makanan sih. Kalau menurut saya seperti itu ya. Apalagi CM. Nah, CM itu kan dia mineral. Mineral itu bagusnya terserap ketika kondisi perut kosong. Dan CN dan CE juga sama. Nutrisi itu bagus ketika kondisi perut kosong. Meskipun penyerapannya lewat mukosa loh ya. Kita kan ngomongnya penyerapannya lewat mukosa. Tetapi sedikit banyak itu akan masuk ke dinding lambung dan dinding usus. Nah, ke dinding lambung dan dinding usus, kalau misalnya kondisi lambungnya lagi penuh, maka penyerapannya seperti apa? Gitu ya. Bisa dibayangkan ya, kalau misalnya kita punya barang, kita maunya terserap di area itu, tapi di area itu penuh dengan sesuatu. Berarti kan yang terserap kan juga terserap ke makanan juga kan? Jadi nggak maksimal. Sebenarnya sih CN sama CE itu tidak akan membuat membuat lambung perih sih kalau menurut saya ya, karena dia sangat aman sekali. Meskipun rasanya kecut itu dia sangat aman. Kalau misal kerasa itu biasanya cuma masalah di kalau menurut saya sih sugesti karena ketika minum loh kok kecut ya. Wah, ini lambung saya gimana ini gitu. Tante saya ada yang bilang, "Ini lambung saya nggak apa-apa ta saya minum ini." Nggak apa-apa, aman. Setelah dibilangi aman, besoknya sudah nggak komplain lagi, sudah nggak bilang sih kalau sakit lambung karena minum Pitsol Iya, gitu. iya betul. Ini di buku Vitsol, itu CM diminum setelah makan Bu Sally, 30 sampai 60 menit setelah makan, CM-nya, Iya, di iya. buku Jadi panduannya, atau di satu buku jam panduan itu kan sebelum atau tidur. ya. Ya, atau setengah jam sebelum tidur ya, itu kan atau ya. Tapi saya tetap menyarankan untuk minumnya itu minumnya ketika kondisi perut kosong. Tetap saya sarankan itu. Tapi kalau misalnya kita ke susu-susu cepet-cepetan, itu yang terpaksa. Kalau misalnya, oh saya lupa nih, padahal saya ini habis minum ini saya harus segera makan. Nah itu nggak apa-apa. Atau mungkin setelah makan, setelah nyemil, oh saya harus minum. Nah saya nggak apa-apa. Tapi sebisa mungkin saya usahakan untuk minumnya itu ketika kondisi perut kosong. Jadi gitu. Oke, ini siapa ini? Terjawab, Ibu atau Bapak iPhone? Semoga terjawab ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Kusna. Sekarang kan saya jadi kader. Oke ya, saya mengatasi banyak orang kalau tensi tinggi berarti
mending nggak usah dikasih obat tensi, karena Bu bidannya itu selalu nganjurin obat tensi. Disarankan pola hidup begitu, misal nggak mau beli obat dari kita. Maksudnya, maksudnya gini, ini mungkin saya ringkas ya. Jadi kalau ada orang yang tensi tinggi atau sebaiknya dikasih obat tensi atau tidak, karena Bu bidannya selalu menganjurkan obat tensi. Terus atau disarankan menjaga pola hidup kalau misalnya tidak mau membeli produk dari kita, gitu Bu Sherly. Paham, Bu? Ya. Eh, em, ini juga dikasih obat tensi. Tensinya berapa dulu? Kalau tensinya sudah 190, 180 ya harus minum obat tensi sambil diperbaiki organ-organnya dan pola hidupnya. Karena kalau kita ngomong memperbaiki pola hidup, memperbaiki kondisi jantung, memperbaiki kolesterol tubuhnya kita itu nggak sadek-saknya langsung langsung sembuh gitu loh. Tapi orang ini sudah kadang Iya, tensinya tinggi, 160, 180 ya tetap harus dikasih obat tensi. Jangan sampai orang yang stroke. Oh, karena nggak boleh dikasih obat tensi, akhirnya orangnya stroke gitu loh. Nggak juga kayak seperti itu. iya, Jadi memang nggak bisa kita ngomong secara langsung literlek gitu ya. Jadi itu mesti dilihat kasus per kasus. Makanya kita perlu belajar sama-sama, kita perlu sharing di sini karena itu harus dilihat kasus per kasus. Jadi nggak bisa langsung kita ngomong, oh orang ini tensinya tinggi, berarti wah nggak bagus nih minum obat tensi, nggak boleh dikasih obat. Nggak bisa. Jadi tetap kalau tensinya sudah di atas 150, 160, amannya tetap dikasih obat tensi dulu sambil dicek lebih lanjut, diobservasi. Orang ini tensinya tinggi karena apa misalnya. Kalau memang karena pola hidupnya dia ya diajarin pola hidup sehat, tapi susah ya untuk mengajarin orang pola hidup sehat kalau dia sudah kebiasaan suka makan. Nah, itu agak susah itu karena saya punya pengalaman pribadi sih dengan di keluarga saya sendiri ya. Jadi mereka meskipun konsumsi pitsol, pola makannya mereka tuh sulit diatur karena mereka memang suka makan semua gitu loh. Jadi kalau kita mengharapkan orang untuk mau langsung dengan pola hidup yang baik, dia harus makan, tidak boleh makan gorengan, tidak boleh makan minyak-minyak, terus harus sering olahraga, kok kayaknya sangat susah gitu. Jadi saran saya ya memang harus dilihat lebih detail. Kalau memang tensinya tinggi, tetap dikasih obat tensi. Terus yang kedua, dicek lebih detail penyebab tensinya karena apa? Karena kolesterol yang tinggi kah? Karena trigliserid yang tinggi kah? Karena diabetes yang tinggi atau karena masalah di ginjal. Jadi memang harus dilihat secara keseluruhan. Dan biasanya itu harus dengan wawancara. Jadi kita tidak bisa langsung memutuskan. Jadi harus dengan wawancara, harus dengan baca hasil medical check up. Jadi banyak yang harus dilalui. Itu. iya. Yaitu Mbak Kusna semoga terjawab ya. Jadi nggak boleh langsung, oh nggak boleh minum obat gitu. Apalagi kan di situ ada Bu Bidan ya. Bu Bidan itu kan paling Ya. tidak kalau di PKK itu beliau yang menjadi apa ya tangan panjangnya dari Dinas Kesehatan untuk membantu masyarakat. Jadi kalau sebagai kader yang perlu kita lakukan ya kita memberikan informasi bagaimana caranya pola hidup sehat, menyadarkan gitu. Jadi bukan langsung jangan minum obat gitu, jangan gitu ya. Nanti malah jadi batu sandungan, nanti malah jadi bermasalah gitu ya. Jadi untuk Mbak Kusna nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi sama saya ya. Oke, untuk Bu Sofia Ana ini ada pertanyaan. Oh Sofia Ana, saya Ovi, saya sudah konsumsi Fitsol 6 hari. Oh ini anu, Pak Ovi, oke. Sudah konsumsi Fitsol 6 hari, masih terasa ada gatal, panas, mudah semutan, mudah lapar, kantuk, ngilu di beberapa titik sendi. Apakah ini aman? Silakan Bu Serli. Aman, saya jawab aman ya. Jadi fitsol itu ketika Anda merasa terasa panas, gatal, itu adalah reaksi sesaatnya dia. Dan itu misalnya Anda sudah konsumsi pitsol selama sebulan, terus masuki bulan kedua kok nggak ada rasa apa-apa ya. Bukan berarti pitsol nggak bekerja. Jadi dia tetap bekerja. Terus Anda masih bisa mengalami seperti itu. Jadi misalnya setelah sebulan konsumsi pitsol, sudah nggak pernah merasakan reaksi panas dan gatal, tiba-tiba di minggu ke-6 misalnya, Anda mengalami panas gatal seperti awal. Nah itu berarti kondisi tubuh Anda sedang nggak fit, bisa jadi seperti itu. Karena ternyata dari situ kita bisa tahu bahwa kondisi tubuh kita tuh nggak selalu fit. Karena apa? Karena banyak faktor. Kelelahan itu bisa menyebabkan kita nggak fit.
stres yang tinggi itu bisa menyebabkan kita nggak fit. Terus terserang virus, terserang penyakit atau mungkin ada tubuh yang luka itu juga bisa membuat kita nggak fit. Jadi kayak gitu. Terus kalau bilang ngilu, terus ada ngantuk, memang karena fitsol itu dia akan menentu ketika kita ngalami yang namanya ada kan gini, fitsol itu kan bekerja langsung mencapai ke sel-sel yang energinya rendah. Nah, ketika dia sampai ke sel-sel energinya rendah, ada beberapa reaksi yang memang karena tubuhnya kita itu kelelahan sama dia dibuat tidur, dibuat ngantuk. Jadi ketika ngantuk ya tidur aja gitu loh. Ketika lapar ya makan aja gitu loh. Karena lapar itu berarti gini, ususnya kita, pencernaannya kita yang selama ini itu sudah kayak mati rasa, yang selama ini penyerapannya nggak bagus, sekarang penyerapannya jadi bagus karena konsumsi fitsol. Jadi fitsol itu memperbaiki sistem pencernaannya kita. Nah, otomatis ketika penyerapannya bagus, maka kita juga akan lapar gitu loh. Reaksi yang keluar adalah lapar. Jadi seperti itu. Untuk sendi, berarti sebenarnya ibu punya masalah dengan sendi gitu loh. Bu Ovi mungkin punya masalah dengan sendi. Nah, itu juga dia akan memperbaiki di beberapa titik. Jadi kalau saya bilang itu aman, itu hanya reaksi sesaat. Gitu ya. Ya, ya. Kayaknya apa yang dialami Bu Ovi hampir sama kayak saya. Gitu. Karena eh, memang pencernaan yang kurang baik sehingga waktu minum Fitsol itu pola makannya malah tambah gitu. Jadi laparan gitu loh. Itu dan juga masih sampai hari ini pun ya saya juga masih sering gatal karena memang saya ada masalah dengan kulit. Padahal saya konsumsi Fitsol itu sudah lumayan lama, tetapi gatalnya saya itu yang heran ya. Kalau dulu itu kalau gatal saya pasti ada bekasnya. Kalau sekarang gatal itu nggak ada bekas gitu. Jadi mungkin berbeda ya, mungkin karena mungkin regenerasi kulitnya juga sudah berbeda daripada dulu mungkin. Karena kan saya sudah konsumsi Visual sudah hampir 5 April ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 6 bulan berarti sudah mau 6 bulan. Tuh, mungkin itu ya Bu Sherly yang saya alami Ya. ya, saya juga ngerasain eh, agak laparan, jadi saya berharap dengan minum Fitsol saya berat badannya naik. Oke, semoga menjawab ya Mbak Ovi ya. Oke, Mantap. terus apakah Fitsol bisa membantu pertumbuhan kulit karena kecelakaan dagingnya hilang dan sudah setahun belum tumbuh kulit? Nah, ini gimana Bu Sherly? Ya. Yang seperti kita tahu ya, dari awal kita selalu bilang bahwa sel kita, tubuh kita terdiri dari sel. Dan sel itu membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, organ membentuk sistem, terus membentuk tubuh. Nah, dagingnya daging yang hilang itu juga adalah jaringan. Jadi kita dari sel dari sel telur dan sel sperma jadi satu menjadi embrio terus terus membelah diri menjadi tubuh kita yang sekarang ini. Nah, sama kecelakaan dagingnya hilang itu berarti kalau dagingnya nggak tumbuh-tumbuh sudah setahun ini berarti memang karena nutrisinya kurang. Jadi daging itu nggak bisa membentuk jaringan baru atau mungkin orang itu punya diabetes juga bisa. Jadi kalau misalnya daging yang di area yang gupil itu, di area yang cuil, yang hilang dagingnya itu ternutrisi dengan baik, oksigennya baik, otomatis dia akan tumbuh dengan sendirinya. Dia akan membentuk jaringan baru. Nah, Fitsol sangat membantu karena apa? Fitsol akan menutrisi jaringan itu sehingga tumbuh daging yang baru, gitu loh. Kadang beberapa itu, kalau yang saya tahu ya, ketika orang mengalami luka atau mungkin eh, luka yang cukup parah sampai lubang gitu ya, sampai berlubang dan gak ada dagingnya, biasanya sama dokter juga salah satunya itu dengan cara dirangsang supaya timbul jaringan baru. Dengan cara apa? Jaringan matinya diseseti. Jadi bisa dilihat itu Iya, jaringannya, biasanya kalau jaringan mati itu dia hitam. Jadi dagingnya itu hitam iya, atau mungkin ada jaringan-jaringan yang nggak sehat lah. Jadi seperti itu. Nah, Fitsol sangat membantu karena apa? Fitsol akan memperbarui sel, akan memberi nutrisi yang cukup, memberi oksigen yang cukup, peredaran darahnya lancar, maka akan sampai ke area yang luka itu. Biasanya kalau misalnya ada luka yang sampai dagingnya hilang ini, kadang-kadang orang yang nggak punya masalah dengan tensi, akhirnya tensinya bisa tinggi, gitu. Jadi nyambung sama tensi ya. Jadi tensi kadang-kadang bisa tinggi karena apa? Karena ada luka di tubuhnya kita. Luka di kaki. Itu bisa menyebabkan tensi tinggi. Karena apa? Tadi itu jantung akan berusaha memompa nutrisi, memompa oksigen sampai ke area-area yang luka itu.
Dan ketika luka itu sembuh, maka dengan sendirinya lama-kelamaan tensi kita akan kembali normal. Jadi tadi sudah menjawab ya Bu Sugiyarti ya, pakai pitsol bisa untuk tumbuh kulit, untuk tumbuh daging. Gitu. Ini berpengaruh dengan usia nggak, Bu? Usia. Pengaruh. Kalau misalnya usianya sudah tua gitu, kira-kira Ya. gimana, Bu Sherly? Jadi yang namanya metabolik kan kembali lagi ke metabolisme sel ya. Metabolisme sel itu tiap orang berbeda, metabolisme sel di tiap usia berbeda. Usia anak, usia remaja, usia dewasa, usia sudah 40-an ke atas sama usia orang sangat tua itu sudah berbeda sekali metabolisme selnya. Nah, nanti pengaruhnya ketika konsumsi picol ya kita berharapnya lebih cepat pemulihannya. Karena kalau kita mengandalkan secara alami itu pasti akan lama. Kalau kita lihat ya, kenapa kalau anak kecil itu kena cacar air, dia bekasnya itu lebih cepat hilang daripada kalau yang kena orang dewasa. Nah, karena metabolisme selnya juga itu. Jadi sel kulitnya anak kecil mereka masih masih bagus, kolagennya masih banyak, kolagennya masih diproduksi. Sedangkan di usia 35 ke atas kolagen sudah nggak diproduksi. Nah, selnya kita ketika kita konsumsi fitsol, maka fitsol itu memperbarui selnya kita. Jadi sel yang selama ini sudah nggak pernah berfungsi, sel yang mungkin sudah mati, yang sudah nggak menghasilkan kolagen, ketika dia kembali muda, maka dia menghasilkan kolagen lagi. Nah, kolagen terus itu yang akan membantu untuk pertumbuhan kulit. Jadi kalau ditanya untuk orang usia tua bisa, bisa, tapi memang butuh waktu gitu. Dan dibantu dengan Fitsol harusnya lebih cepat. Jadi kayak gitu, Bu. Oke, semoga menjawab ya, Bu Sugiyarti ya. Jadi aman dan bisa untuk membantu menumbuhkan kulitnya, menumbuhkan dagingnya ya. Oke, terus berikutnya eh ini semakin banyaknya tensi semakin tinggi katanya. Pantangan semakin banyak, pantangan tensi semakin tinggi. Oke, sebentar. Oke, berikutnya Bu Arti, ini kayaknya pertanyaan yang sering kita bahas juga. Kalau konsumsi Fitsol CN lupa nggak dicampur sama CE, apa manfaatnya jadi berkurang? Gimana Bu Sherly? Saya jawab, ya, manfaatnya berkurang. Karena kan tujuannya kita kan selalu mengklaim bahwa kelebihan kelebihan Fitsol adalah dia akan membuka peredaran darah kita, dia akan membuka sel-sel kita, terus nutrisinya masuk. Nah, CN itu dia hanya membawa nutrisi. Jadi CN itu adalah nutrisi dan CE itu adalah dia membuka peredaran darah kita dan membawa oksigen. Nah, kalau misalnya kita konsumsinya CN aja tanpa CE, maka penyerapannya itu kalau saya bilang nggak maksimal. Karena peredaran darahnya kita masih buntu, peredaran darahnya kita masih terhambat. Jadi nggak bisa sampai ke tempat-tempat yang membutuhkan. Jadi seperti itu. Sedangkan kalau misalnya konsumsinya CE aja yang dikonsumsi. Nah, kalau ini kemungkinan ya. Jadi kalau CE aja yang dikonsumsi, kadang ada yang mengalami sakit mah. Karena CE itu kalau dia sendirian, dia sangat kecut. Jadi kenapa kok CE digabung sama CN? Nah, kalau kita konsumsi CE aja, dia hanya akan membuka peredaran darah tanpa ada nutrisi yang masuk. Jadi seperti itu. Jadi CN dan CE kenapa kerjanya saling bersamaan seperti itu. Tuh. Ya, jadi nggak boleh sendirian ya, harus ada pasangannya ya Bu Arti ya, biar semakin lengkap manfaatnya. Oke, terus Bu Sri Haryatun, kalau saya malah kebalik Bu, selama minum Fitsol malah bawaannya kenyang terus. Nah, kembali lagi mungkin di metabolisme sama masalah di pencernaan ya Bu Sherly ya, penyerapan nutrisinya ya. Ya. Nah, saya nambahin Oke, lagi yang tadi setelah minum Fitsol kok asam lambung ya, mungkin kerasa perih tadi yang mm-mm. CM itu. Ya, tadi bisa diakali seperti yang Bu Tuti bilang itu aja nggak apa-apa sudah. Jadi setelah selesai makan 1 jam kemudian bisa konsumsi CM. Itu mungkin membantu supaya nggak terlalu perih. Tapi sebenarnya sih dia nggak bikin perih sih CM itu. Sebenarnya nggak Ya, bikin perih. karena Jadi kalau biasanya emang orang terasa itu perih, sugestinya main ya Bu ya, ya, lebih ke ya. sugesti ya, gitu. Nah, tapi kalau memang kerasa emang perih dan nggak nyaman ya sudah nggak apa-apa makan dulu aja, senyamannya aja lah, gitu. Iya, oke, ini kayaknya eh Mbak Ovi lagi ya. Ketika konsumsi apakah 15 sampai 30 menit kita diam dulu, tunggu reaksi apa yang terjadi, atau boleh sama dipijit-pijit ringan atau massage bagian wajah?
setelah Hmm, konsumsi Fitsol? Diem kalau dulu saya gitu Kalau saya atau bisa nggak gitu. ada setelah konsumsi pistol harus gimana itu nggak ada ya. Apalagi kalau kita sudah konsumsi berhari-hari. Saya malah begitu saya selesai minum pitsol, saya langsung jogging pagi karena saya merasa enak. Begitu saya selesai konsumsi pitsol, badan saya lebih hangat, keringat saya lebih banyak, saya langsung pergi. Jadi saya nggak ngurus nanti dia mau reaksi, mau gatal, mau panas apa saya nggak peduli. Jadi nggak ada trik-trik Hmm. khusus. Oh setelah konsumsi pitsol harus pijat-pijat ringan, harus gimana itu nggak ada sih. Saya nggak melakukan itu juga gitu. Ya, Yang saya lakukan ya setelah karena konsumsi mungkin pitsol itu olahraga. kalau kalau yang eh, dalam pemikiran kita mungkin biar meresapnya lebih maksimal gitu ya. Nah, ini kerennya Fitsol karena kan meresapnya langsung karena dibantu sama mukosa gitu ya Bu Serli ya. Ya, jadi nggak perlu dipijat-pijat pun dia masuk. Ya, oke. Oh, sama facial. Oh ya, tidak apa-apa kalau sama facial tidak masalah ya. Karena habis itu ada titik yang terlihat bengkak Bu Serli. Habis habis minum Fitsol. Ada titik yang Harusnya terlihat nggak bengkak. ada sih. Bengkaknya Harusnya itu nggak lama nggak atau pernah ya. bengkaknya lama atau sebentar? Ya mungkin mungkin bisa Bu Seli karena saya juga ada pasien yang konsumsi Fitsol Mm-mm, itu bagian matanya itu mm-mm, bendul apa bengkak gitu loh. Tapi cuma sebentar. uh-uh, Iya, uh-uh. betul. Ah, benar, saya punya konsumen yang seperti itu soalnya. Bagian Tapi bagian bawah tidak mata lah. dipijit-pijit, didimin aja nanti kempes Uh-uh, sendiri gitu. Karena mm, kebetulan ini pria gitu. mm. Ini masalahnya kenapa saya juga belum tahu. Intinya yang bikin kita tenang karena bengkaknya cuma sebentar, nggak lama gitu. Kayaknya orang itu punya alergi kalau saya bilang ya. Jadi kita kalau punya alergi apa, dia akan muncul. Nah, kemungkinan orang itu punya alergi dan salah satu alergi itu bisa muncul apa? Matanya bengkak. Jadi kalau contohnya Pak Hmm. Dani ya, Pak Dani pernah alergi obat, jadi salah ngasih obat, dia waktu itu apa ya, saya lupa sih sakit apa gitu, terus ke ke klinik, terus nggak tahu kalau ternyata Pak Dani ini punya punya alergi, dikasihlah Hmm. suntikan. Ketika pulang dia bersin-bersin terus matanya bengkak. Nah, kalau Mm-mm. saya bilang bengkak itu adalah salah satu gejala alergi. Jadi kemungkinan orang itu punya alergi, sehingga ketika konsumsi Pixel akan mengeluarkan reaksi healing krisisnya ya seperti yang alergi yang dia pernah alami itu juga mungkin bisa seperti itu. Ya, tapi lama-lama kan ini bukan alergi karena bahan atau kandungannya Fitsol, Bu Sally, atau itu karena reaksi Ya, bukan. reaksi Tapi tubuhnya karena dia, healing krisisnya, ya healing krisis ya berarti itu ya. itu Jadi, karena healing krisisnya dia bukan karena Pixel bikin bikin alergi itu enggak. Itu. oke. Jadi Mbak Ovi aman ya Mbak Ovi, meskipun bengkak asal cepat hilang, gitu mungkin itu juga ada reaksi alergi seperti yang tadi Bu Sherly sampaikan. Jadi bukan dari bahannya Fitsol, bukan dari kandungannya Fitsol, tetapi dari healing krisisnya. Jadi mau beresin alerginya Mbak Ovi. Gitu ya Bu Sherly ya. Ya, Oke, pertanyaannya sudah selesai. Semoga bisa menjadi bahan kita saat kita bisa prospek atau ketemu sama customer Fitsol ya. Jadi teman-teman, acara-acara yang seperti ini saya harap bisa benar-benar bisa membuat Anda makin yakin tentang produk Fitsol dan makin pede saat ada presentasi Fitsol. Karena apa? Karena yang diperlukan sebelum Anda presentasi ke orang lain itu Anda harus yakin dulu. Ya, kalau Anda sudah yakin, Anda pasti bisa meyakinkan orang lain, apalagi Anda sudah konsumsi. Kalau Anda konsumsi, Anda juga bisa sharing pengalaman atau testimoni Anda. Itu ya. Jadi di sini mungkin ini ada Mbak Ovi, gitu aja ya Mbak Ovi ya, Sofiana. eh Boleh kalau misalnya bisa bisa dibuka mic-nya, bisa sharing ini pertama kali minum Fitsol kira-kira ngerasain apa aja. Bisa Mbak Ovi? Ya, Karena Bu. ini baru Mbak 6 Titi. hari. Iya, oke. Ya, selamat malam Silakan Ibu Mbak Ovi. semuanya. Ya, oke. Selamat Ya, malam.
Ini Silakan Mbak Oki. yang saya ya setelah 6 hari ini yang saya rasakan memang badannya enak sih Bu. Jadi mungkin kantuk itu karena saya sebenarnya memang susah tidur. Kemudian untuk konsumsi yang apa ini ya, yang CM itu saya juga aman, tidak ada rasa sakit di perut, tidak ada rasa perih. Karena saya ada asam lambung, tapi aman, saya ngerasa enak aja Bu, makan enak, tidurnya juga maksudnya mungkin tuh tidur mudah tidur tuh karena lelah ya Bu ya. Jadi sebelum-sebelumnya kan susah tidur. Ya. Cuman yang saya rasakan itu tadi yang apa bengkak di bawah mata, kayak benjol digigit kayak digigit semut gitulah Bu. Tapi memang cepat hilang. Cuman ini yang saya tanyakan Ya. tadi kan kenapa benjol benjol itu karena ada tekanan atau dari reaksi pitsolnya gitu karena ditekan-tekan gitu. Tapi kalau untuk untuk babnya itu saya jadi enak, gampang. Kemudian untuk masalah yang ngilu-ngilu mungkin karena sempat apa kena cikungunya itu sebelumnya dicek. Oh iya, betul itu, betul. Heeh. Iya Bu, itu kan dicek mungkin karena baru ngilu jadi yang terdeteksi itu apa namanya ya kalau tulang itu Bu, itu ya, Osteoporosis. ya Osteoporosis bukan? bukan. Kayak yang sendi-sendi itu jadi ngilu semua. Nah, yang saya rasakan Oh, ketika waktu habis ini kan kadang masih ada nyeri. Nah, itu mungkin memperbaiki ya Bu heeh. ya, karena Ya, dari sisa-sisa dari cikungunya ya. ya, bisa jadi. Itu sih Osteoartritis ya, bukan? kurang Kalau Pak. di Apa sih tunjuk namanya kalau bahasa ininya? Kalau osteoporosis itu enggak, saya memang tulangnya itu memang agak, saya sebenarnya masa ototnya Bu, masa ototnya yang lemah, Hmm, yang rendah ya. itu. Jadi saya memang susah gemuk, susah naikin berat badan, tapi kalau turun gampang. Tapi saya ini lagi, Hmm, saya merasakan 6 hari ini sih sudah enak Bu. Cuman ya itu masih ada hmm, gatal-gatal. Kemudian sedang saya perhatikan juga masalah kerontokan rambut. Itu sepertinya hmm, sudah mulai berkurang. ya, bagus. Oke. Kemudian pusingnya itu juga sudah mulai berkurang. Hmm. Itu CM-nya Ya. itu yang saya membantu rasakan. menambah massa otot ya. Oh ya, Jadi akan membantu menambah massa otot. Gitu. Bu, saya tanyakan lagi, maaf. Untuk Nah, konsumsinya tetap tiga sendok ya untuk yang saat ini. CN-nya 1 sendok. CN kan 1 sendok besar. Tiga. Iya, satu. Kalau CM satu, Ya, yang CE sama CM. CM 33. Ya, tiga Oh tiga. ya, ya. Berarti tidak perlu dikurangin, tetap Enggak, tetap enggak segitu. perlu. Ya, Ya, tetap segitu. oke. Itu cukup Oke, Bu. Cukup. makasih. Ya, makasih Ya, Mbak Ovi untuk ya. sharingnya, untuk Bu testimoninya Tuti, juga. Oke, Bu Tuti, ya. saya mau minta testimoni dari Bu Sri Haryatun. Itu sudah Oh, dia punya masalah dengan stroke, dia sudah konsumsi sudah 2 bulan dan perkembangannya bagus. Mungkin bisa jadi buat teman-teman di sini biar biar semangat gitu. ya. Ya, Oke, silakan Bu Sri. Boleh Bu dibuka Sri Haryatun video. mic-nya. Oh ya, Oke, sudah dibuka. salam ya. Kalau ya kalau mau Ya, videonya salam mau dibuka sehat. juga boleh, Bu. Biar kita kenal. Janganlah. Biar Ya, ya puji Tuhan selama saya minum pitsol, saya sih nggak mikirin healing spiritnya ya, Bu ya. Cuman yang saya bikin semangat saya itu ya, pertama minum saya itu ya fine-fine aja gitu. Kata saya baca buku kan gini-gini. Saya pikir, masa sih saya nggak ada apa, tapi saya diam aja lah, saya nggak mikirin gitu. Yang penting saya sehat, mikirnya gitu. Tapi puji Tuhan selama 1 bulan nggak ada reaksi apa-apa, tapi badan saya semakin semakin pulih, semakin sehat. Yang tadinya badan pada sakit-sakit, terus saya nggak berdaya lah, pokoknya nggak bisa banyak kegiatan, aktivitas apa gitu.
setelah saya konsumsi pisau ini, saya semakin banyak aktivitas gitu, lakukan apa aja saya semakin kuat. Terus yang tadinya seminggu sekali saya harus terapi, kalau nggak terapi itu kayak nggak bisa apa-apa gitu. Tapi saya puji Tuhan, maksudnya saya nggak pergi kemana-mana, tapi saya terapi ini saya semakin sehat, semakin pulih gitu aja sih. Terus Ya, tangan kalau saya juga boleh, yang tadinya sakit, iya, mm, kalau boleh banyak tahu Bu sakit Sri, gitu. mungkin Ya, sebentar Bu Sri. Kalau boleh tahu, keluhannya Bu Sri sebelumnya apa Bu Sri? saya itu dulu kan darah tinggi, terus jatuh. Jatuh, Iya, saya pembuluh darah pecah. Dulu pembuluh darah itu pecah. Awalnya saya disuruh operasi karena kan eh, pecahnya itu memang benar-benar parah. Jadi saya itu hidup karena mujizat Tuhan gitu loh, Bu. Jadi waktu itu saya sempat mau dioperasi, tapi suami nggak mau gitu karena kata dokter 50-50. Akhirnya saya nggak jadi dioperasi, dirawat 1 bulan di rumah sakit itu karena waktu itu COVID, jadi saya nggak ke rawat. Pulang dari rumah sakit itu saya nggak bisa ngomong, lumpuh total. Terus tetap nggak bisa ngapa-ngapain, Bu. Jadi saya udah konsumsi sembarang macam-macam vitamin gitu. Terus sampai saya ojon apa itu nggak ada apa ya, nggak ada kemajuan apa-apa gitu. Sampai ya saya nggak kurang-kurang lah. Udah berobat di rumah sakit tuh ya, balik-balik masih rumah sakit. Eh, terapi di luar rumah sakit juga saya lakuin gitu. Yang penting saya maunya sembuh gitu. Saya nggak mau nyebutin apa vitamin yang saya minum itu, saya sekali beli aja bisa 1 paket itu 5 juta. Tapi saya minum dalam 1 hari itu sekali minum 16 biji. Aduh, sampai saya itu trauma kalau bilang vitamin. Tapi setelah saya juga nyesel baru ketemu apa ya, berapa lama Bu saya jadi ngomong konsumsi saya jadi Fitsolnya? dari bulan November sih tanggal 1. Saya karena Oktober Bu, iya nggak tahu Oktober lah Bu Sri. tiba-tiba saya ketemu. Oh, November Oktober belum tanggal belum 1. masuk. Eh, September, September, sorry, sorry, saya jadi lupa, maaf, maaf. Iya, Iya, September apa September. Oktober ya? Iya, September ya? satu satu September, Bu. Iya. Hmm. satu Oh iya September. Terus September awal-awal Oktober. Iya betul 1 awal-awal September. minum itu ya, iya betul. Awal-awal minum itu saya juga apa ngerasain minum CM itu yang saya bikin, aduh, saya Wow. gelojotan minumnya itu sampai saya tuh sampai nyanyi-nyanyi sampai teriak sampai saya itu minum gejol-gejol gitu, asemnya nggak ketulungan gitu. Biasa saya minum jeruk lemon itu, jeruk nipis itu saya peres 1 butir itu saya minum itu nggak terasa asem gitu, saya enak aja gitu. Ini kok minum ini sampai, aduh, rasanya tuh sampai nggak kuat. Lama-lama saya minum itu yang beli lagi kedua kalinya saya minum malah rasanya tuh enak gitu, kayak seger gitu. Jadi kalau minum itu kayak kurang gitu. Sampai saya bilang sama Bu Sari, Bu Sari, saya tuh kalau mau minum ini boleh nambah nggak, kata Bu Sari. Boleh-boleh aja, Bu, katanya. Saya suka gregetan gitu. Semakin ke sini kok saya semakin menikmatin enak gitu. Tadinya saya udah putus asa, enggak saya sekali-kali ini udah jangan, nggak mau minum lagi, udah mau stop aja. Kalau bisa beli yang CE mau saya beli CE-nya aja, CM-nya nggak usah ditinggal di tempat mana lah gitu. Saya nggak mau, saya udah bener-bener enak ngedung ngeliat. Cuman ya apa seiringnya waktu itu malah saya itu menikmatin jadi suka gitu karena kan selama saya minum CM itu ternyata perubahan tidur saya itu benar-benar menikmati tidur. Saya itu dulu nggak pernah tidur, Bu. Kalau kalau ingin tahu tuh, saya dari selama saya stroke itu tidur itu kayak tidur tiduran gitu, nggak pernah tidur yang terlelap sampai nikmat gitu, nggak. Pokoknya saya itu pernah seringnya itu jadi tidur itu bisa dihitung seminggu itu paling pules itu seminggu itu sekali. Kalau yang lain hari itu kadang-kadang nggak pernah tidur dari malam melek sampai pagi. Sampai ini badan udah kayak, lah kalau ngelihat saya udah kayak orang jijik lah, kayak orang cileren gitu, kayak ayam yang udah mau dipotong.
Udah nggak nafsu lah gitu. Tapi puji Tuhan saya minum ini saya bisa tidur nyenyak, bangun tubuh seger, jadi semangat, bergairah gitu. Sampai teman-teman saya aja kemarin datang, kamu ini sakit tapi kok nggak kayak sakit gitu. Lihat wajah kamu terus badan kamu juga semakin putih, bersih. Kamu ini sakit apa enggak sih sebenarnya? Terus dia coba kamu jalan gitu. Kamu jalannya lebih bagus loh dari kemarin-kemarin nih. Kamu minum vitamin apa? Saya kasih tahu tempatnya. Kan saya selalu taruh di meja gitu. Oh begitu ya. Itu cuma sayuran sama buah-buahan. Iya, saya bilang gitu. Terus mau pada nyoba, saya bilang, aduh gimana ya? Saya juga nggak berani ngasih gitu loh. Bukannya saya pelit ya, pelit sih bang. Cuma saya, Suruh beli, Bu. nah Suruh beli. iya saya ya, soalnya kan teman banyak. Kalau minumnya ini nanti enak, yang CE-nya kan enak. Habis. Saya kan suka sama CE-nya. Habis nanti saya takaran Nanti saya minum habis. jadi nggak terikat loh. Iya gitu loh Iya, maksud saya. Jadi saya nggak nanti hasil hasil saya nggak minimal gitu. Banyak iya. perubahan sih Bu saya Oke. minum ini. Kalau bisa ya saya ingin lanjut aja gitu. Maksudnya sampai batas waktu Tuntas ya, Bu. peminuman saya berapa ini. Iya, sampai tuntas. Inginnya sih ya Betul. yang keempat kali ini saya sembuh gitu total gitu. Saya sih percaya sih ya. Ini udah banyak perubahan. Tangan saya yang tadinya nggak bisa diangkat, cuma ngepleh gitu aja, diangkat ke sampai ini sekarang udah bisa ke sampai ke kepala, dipegang kepala bisa udah. Terus jari-jari kaki Iya, saya yang tadinya apa, yang tidak nggak kerasa gitu, bisa bergerak-gerak satu kali dua kali gitu bisa gerak. Gitu. iya, Jalannya juga udah lebih bagus gitu sih. Terus iya, jarang terapi juga karena saya udah terapi ini udah puji Tuhan udah kayak di terapi aja badan semakin nggak sakit-sakit gitu. Gitu Bu. Berarti Bu Jadi Sri itu banyak sempat tidak bisa jalan ya, Bu? sempat Bu saya dari rumah sakit dirawat 1 bulan itu saya pulang masih lumpuh total nggak bisa ngomong nggak bisa apa gitu. Mulut juga merot ke sampai ke kuping sih. Pokoknya udah aduh ngelihat saya mau udah nggak apa gitu ya tapi ya puji Tuhan saya minum pisol ini juga apa udah mulut saya juga udah rapi lagi gitu udah nggak ini wajah juga Luar biasa. puji Tuhan terus mata saya kan tadinya ketarik yang sarafnya itu yang kiri sekarang udah semestri sih sama kanan kiri udah sama besarnya lebarnya gitu udah Ya, tersusun rapi gitu. iya, puji Tuhan. Puji Semoga Tuhan iya semakin sehat ya, Bu. amin terima Semakin kasih untuk semuanya sehat, untuk semakin support jadi iya berkat. Jadi Ibu sakit pun nanti Ibu malah bisa cerita, bisa menyehatkan orang lain. Nah, kalau amin ya misalnya Ibu ada ada videonya atau ada foto-fotonya, nanti boleh di-share ke Pak Dani, mungkin biar bisa jadi berkat buat orang lain yang mungkin butuh testimoni, Bu. iya. Nah, soalnya Iya. gini Bu, saya kalau misalnya mau moto gitu kan, tangan saya yang satu kan masih belum bisa menggenggam HP Bu. Jadi saya kalau misalnya ini cuma tangan satu yang saya ini pakai, jadinya saya repot kalau kayak kemarin ya Ditaruh, Bu. ada sih. HP-nya Eh, ditaruh. HP-nya ditaruh aja. Oh, ke studio Lah, foto. lah, lah untuk nyemplung ke Pak Mandi malah yo mati tuh. Nah, jangan ke bak mandi, Bu. Pas di dalam kamar, kondisi itu aja biasa gitu. Video gitu, atau foto, atau Ibu bisa sharing. Jadi nanti Ya kemarin, siapa tahu apa eh, yang Ibu sampaikan, yang jelas malam ini menjadi berkat. Terima kasih Bu Sri iya sudah sama-sama memberikan Bu Titi. testimoni. Semoga Bu Sri semakin Kasih. sehat, ya semakin Amin. pulih. Terima kasih doanya. Nah, terus Amin. semangat Bu Sri, karena intinya Bu Sri eh, sakit juga salah satu rencana Tuhan untuk Bu Sri bisa berbagi ke Amin. banyak orang. Amin. Pasti Amin. Bu. Kasih semangat ya. Ya, Amin. luar biasa ya testimoninya dari Bu Sri ya. Kita setiap Amin. kali Zoom ini ternyata dapat testimoni yang luar biasa. Kalau kemarin kita dapat dari Jogja ya, dari pasiennya Erik dari Papua. Ya, kemarin saya juga sudah ketemu luar biasa. Dan ini dari Bu Sri. Terima kasih sekali. Nah, untuk teman-teman semua yang hadir saat ini, boleh nanti kalau kita ada acara lagi, silahkan bisa sampaikan ke mitra-mitra atau teman-teman Anda yang
sudah konsumsi dan ada testimoni biar bisa memberikan testimoni juga di acara Zoom kita ini agar bisa membuat kita semakin semangat, semakin yakin untuk bisa sharing ke banyak orang. Nah, terima kasih untuk Bu Sherly yang hari ini juga sudah memberikan banyak sekali ilmu dan jawaban-jawaban yang luar biasa. Semoga bisa Mati, Bu. tadi suara saya tadi nyala Hilang enggak tadi. Ya, sih? Sekarang ya. Sempat sekarang Hilang? jelas. Sekarang udah, tadi gak ada. Oh, tadi enggak ada. Ya, Ya. bentar aja sih. Oh iya, sampai di mana tadi yang pas enggak ada? Oke. Eh, malam ini sudah jam 21 kurang 2 menit. Terima kasih untuk yang sudah hadir dan juga terima kasih untuk Bu Sherly yang sudah memberikan ilmu dan jawaban-jawaban yang luar biasa buat kita semua. Semoga acara malam ini bisa semakin meyakinkan kita untuk bisa eh, semakin semangat ya karena bulan ini adalah bulan terakhir untuk pencapaian ke Taiwan. Nah, bulan depan kita masih bisa berjuang lagi untuk bisa capai challenge ke Kuala Lumpur bulan Januari. Jadi teman-teman yang hadir di sini jangan berhenti dulu berjuangnya ya, karena masih banyak orang di luar sana yang membutuhkan Anda. Oke, mungkin dari saya tutup dan untuk ada tambahan informasi dari Pak Dani. Silakan Pak Dani. Oke, selamat malam semuanya teman-teman, Bapak Ibu. Sebelum saya kasih info terakhir, kita foto dulu. Ya, kita foto dulu. Silakan bagi yang bisa nyalain kameranya. Yuk, kita foto dulu. Semangat sekali saya malam hari ini sampai 30 orang. Makin malam kok malah makin rame nih Bu Tuti ya. Jadi semoga dengan kesehatan yang kita punya kita bisa maksimalkan. Oke, yuk kita foto dulu sebentar teman-teman. Yang bisa nyalain kameranya, monggo. Oke, ada Bu Mimbar, Bu Dewi, Bu Sri. Nah, ini Bu Sri tadi pas testimoni mestinya dinyalain ya, keren. Sudah bisa begini Bu Sri tangannya? Kemarin sudah kemarin nggak bisa ya. Oke ya, saya capture. Silakan lihat ke kamera. Smile. Oke, Fitsol. Oke, Fitsol ya, Fitsol ya. Bu Sofia, selamat malam. Oke, Fitsol. Saya capture 1, 2, 3, smile. Oke, nah malam ini saya akan kasih info terakhir karena kita ini sudah dapat penjelasannya, sudah dapat product knowledge-nya, dan kita tahu kita sedang menjalankan sebuah usaha, sebuah bisnis dengan produk yang bisa jadi manfaat. Maka besok malam saya akan bagikan cara untuk jualan. Ya, jadi kesempatan baik untuk kita semuanya bisa jadi jalan, jadi solusi, jadi manfaat untuk lebih banyak orang. Ya, karena kita tahu bisnis yang bagus adalah bisnis yang memenuhi kebutuhan banyak orang. Dan kita berada di satu bisnis yang punya produk yang sangat-sangat luar biasa. Pertama, mesti tahu kalau kita niatnya untuk jadi manfaat, teman-teman. Bu Tuti sudah spill tadi, ini bulan terakhir bagi Anda yang mau kualifikasinya ke Taiwan. Ya, Bu Sherly dan Bu Novi besok akan mewakili kita untuk berangkat ke Taiwan bulan Desember. Nah, bagi kita semuanya, kalaupun dapat Taiwan, dapat ke Kuala Lumpur itu bonusnya. Tapi yang paling penting adalah kesempatan kita bisa jadi jalan rezeki, jadi berkat untuk sekitar kita. Karena orang kanker, orang hipertensi, orang stroke, orang yang punya masalah kesehatan itu banyak. Dan mungkin mereka lagi ngabisin duit, mungkin lagi bingung, mungkin lagi perlu solusi. Nah, besok saya akan ajarkan caranya untuk jualan ya, cara promosi, cara bikin konten, cara nawarin. Oke, bagi yang mau, besok kita akan mulai jam 7.15. 1 jam aja, teman-teman. Karena besok sudah tanggal 24, jadi kalau kualifikasi di bulan Oktober ini ya masih 4-5 harian, tapi itu mungkin bisa jadi bekal untuk kita nanti di bulan November kita juga bisa ngegas lagi untuk bisa dapatkan kualifikasi ke Kuala Lumpur. Ya, jadi bagi yang mau besok jam 7.15 malam, jam 19.15 malam, saya akan ajarkan caranya untuk bisa jualan
nawarin promosi, bikin konten, bikin iklan untuk Anda pakai sebagai media promosi atau menawarkan produk Fitsol. Oke, mungkin itu aja tambahannya Bu Tutina untuk malam hari ini. Siapa yang besok memastikan untuk bisa ikutan kelas jualan, Anda bisa catat dan besok kita ketemu jam 7.15 malam. Thank you Bu Tuti. Ya, terima kasih Pak Dhani untuk informasinya. Teman-teman jangan lupa ketik di jadwal Anda, tulis di jadwal Anda untuk acara besok malam ya. Jadi kalau Anda ingin jualan Fitsol, bagaimana caranya, trik-triknya seperti apa, besok Pak Dhani mau sharing ke Anda semua. Sehingga kesempatan Anda untuk bisa jualan Fitsol dan bisa dapatkan tiket ke Kuala Lumpur, Anda bisa dapatkan. Oke ya. Nah, mungkin ini aja. Cukup ya Bu Sherly? Ada closing statement apa Bu Sherly? Closing statementnya gini ya. Kalau Anda nawari dan masih belum ada yang nyantol gitu ya, jangan berhenti, terus nawari. Karena pada waktunya pasti ada yang nyantol. Selama kita nggak berhenti Ya, nawari, kita pasti bisa jualan. Ya, semangat. oke, yes. Jadi terus nawarin, jangan berhenti ya. Terus nawarin, jangan berhenti. Anda harus ngomong ini 17 kali kayaknya biar masuk ke alam bawah sadarnya. Oke, mungkin ini aja. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Tetap semangat ya, baik Anda yang mengkonsumsi Fitsol ya, maupun yang saat ini sedang berusaha untuk meyakinkan para konsumen. Terus semangat, karena semangat ini yang akan membuat Anda mendapatkan berkat-berkat terbaik ya. Terus nawari, jangan berhenti. Oke, selamat malam untuk semuanya. Terima kasih. Selamat malam, salam sehat luar biasa.